pekerjaan tani tambak di Padang Pasar. Iya, betul. Begitu Pak Naibaho. Terima kasih. Oke. Kira-kira ada yang mau Pak Naibaho tanyakan ke Bang Joma atau buat kita semua? Silakan Pak. Saya tanyakan ya, saya tidak. Mungkin materinya judulnya apa? Kalau tidak ada judulnya. Apa saja Pak? Misalnya Anda ini mengetahui tentang Islam seperti apa sih? Gitu. Ada temanya Bang, yang tadi Bang. Temanya tadi itu Yesus, siapa Yesus menurut Yesus juga boleh? Bukan. Apa itu? Yang mana itu? Apakah roh itu adalah Tuhan atau roh itu adalah makhluk halus? Ah itu Pak J. Naibaho. Bisa kira-kira dimengerti Pak Naibaho? Oke, roh itu. Ya langsung. Kalau saya itu menjelaskan roh itu secara apa ya? Tidak bisa dijelaskan tentang roh itu secara secara gamblang. Sebab roh itu sifatnya boleh dikatakan misteri. Jadi untuk mendalami misteri roh itu, dia hanya konsep Tritunggal. Sebab pengertian roh itu di dalam Alkitab, kamus Alkitab, itu kan Tuhan itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Dialah yang berasal dari roh. Sebab di dalam ketika Gabriel datang kepada Bunda Maria pada saat itu, damai sejahtera Bunda Maria, engkau akan mengandung seorang putra. Engkau akan melahirkan seorang putra. Nah, Bunda Maria bertanya, bagaimana mungkin? Sedangkan aku belum pernah dijamah seorang laki-laki. Itu kata Bunda Maria. Lalu malaikat Gabriel itu menjawab, Roh Kuduslah yang turun kepadamu. Nah, jadi karena Bunda Maria sudah mengenal Roh Kudus, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, Bunda Maria berkata, terjadilah padaku menurut kehendaknya. Itulah jawabnya Bunda Maria kepada Gabriel itu. Jadi kalau ditanya siapakah roh itu, roh itu ya Tuhan itu sendiri pada eksistensinya yang misteri, yang tidak bisa dikenal oleh siapapun, karena dia kan roh. Nah, karena sudah dia datang dari roh, kita merujuk lagi kepada kitab Kejadian itu. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Nah, itu belum manusia diciptakan, baru dipermankan. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, baru setelah itu diambilnya lah di tanah, lalu dibentuknya menurut gambar dan rupa Allah itu, diberikanlah roh. Nah, sebetulnya roh itu sudah tapi yang pertama itu isinya itu napas. Napas itu kan nafase, artinya itu kehidupan. Kehidupan itu sama dengan roh itu sama dengan sudah ilahi adanya, jadi kekal. Roh itu tidak diciptakan, tetapi roh itu adalah kekal. Itulah napas itu. Jadi kalau dikatakan itu adalah menghidupkan, dialah kuasa yang mengatasi segala kuasa. Sebab roh yang menghidupi manusia. Itulah yang dikatakan hidup, sehingga kita menjadi hidup. Itulah pengertian roh yang saya pahami, yaitu Yesus Kristus itu yang dikandung dari Roh Kudus. Barangkali ada yang ini. Akan bagaimana? Nah, itulah pengertian roh yang saya ketahui. Tetapi kalau memang ada kamusnya di situ, yaitu dalam kamus itu dikatakan roh itu ya kembali juga kepada Tuhan itu sendiri juga, Yesus itu yang berasal dari roh. Jadi kalaupun dikatakan siapa roh itu, ya Yesus itu ya roh, karena dia berasal dari Roh Kudus. Jadi jelas itu roh itu kalau dikatakan ya Tuhan eksistensinya yang ilahi, semua ilahi itu. Sebab dalam sudah tertulis juga
bahwa Tuhan itu pada dasarnya kan Esa, tidak dua. Tetapi di dalam pengertiannya, dia Tuhan yang Esa itu mempunyai eksistensinya, yaitu yang Bapa, yaitu sifatnya surgawi, atau sama dengan adikodrati, yaitu kalau yang putra itu namanya kodrat, sekaligus dua natur. Dia kodrat juga sekaligus kodrati. Dia juga manusia, tetapi juga ilahi. Itulah putra itu. Tetapi dia Roh Kudus, itulah yang kuasa di atas segala kuasa. Dia manusia juga, dia ilahi juga, Bang Nyoma. Itu roh itu katanya. Silakan Bang Nyoma. Baik, suara saya kedengaran baik, Bang? Betul, jelas menggelegar. Jelas menggelegar. Baik, begini, kalau berbicara mengenai roh di dalam pandangan Islam itu sudah pasti adalah makhluk. Itu ketika umat Islam berbicara mengenai roh. Sekali lagi saya katakan, berbicara mengenai roh berarti itu berbicara mengenai makhluk. Kalau kemudian ada kata roh di dalam Al-Quran, maka itu harus dikaji lebih dalam. Karena roh itu bisa menjadi wahyu, bisa juga malaikat, bisa juga Jibril, bisa juga kekuatan yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan manusia. Nah, Al-Quran menerangkan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan tentang ruh bagi manusia menurut perspektif Al-Quran itu sangat sedikit. Allah memberikan pengetahuan kepada manusia tentang roh itu hanya sedikit. Jadi manusia, mau dia Kristen, mau dia Islam, pengetahuannya tentang roh pasti hanya sedikit. Kalau kita tanya kepada sahabat Kristen, apa sih roh itu? Ada yang mengatakan roh itu adalah Tuhan, ada yang mengatakan roh itu adalah malaikat, ada yang mengatakan roh itu terbagi dua, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu adalah benar adanya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Jadi hanya sedikit. Pengetahuan manusia tentang roh itu hanya sedikit. Nah, kalau sahabat kita tadi mengatakan bahwa roh itu adalah Yesus, roh itu adalah Tuhan, dan seterusnya. Kita melihat di dalam perjanjian baru lama misalnya, dalam Kejadian 6 pasal 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Coba kita menggunakan analisa akal terhadap data ini. Di sini diterangkan, Tuhan berfirman, rohku. Artinya kalau Allah mengatakan rohku, ini bisa dimaknai ciptaan Tuhan berupa roh, bisa juga dimaknai utusan Tuhan berupa makhluk halus, bisa juga dimaknai kekuatan atau spirit dari Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena diterangkan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Yang pasti adalah, roh yang dimaksud di sini bukan Tuhan itu sendiri yang kemudian nuzul ke dalam daging manusia. Artinya, apa yang diterangkan, apa yang saya sampaikan bahwa dalam konsep Islam, roh itu adalah makhluk, ya, makhluk yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan segala sesuatu yang Allah inginkan. Jadi bukan Allah itu sendiri, melainkan adalah makhluk yang kemudian dicipta oleh Allah untuk kemudian diberikan kepada makhluk, diberikan kepada benda mati agar benda itu bisa menjadi hidup. Karena itulah kemudian dikatakan bahwa apa yang diketahui oleh manusia tentang roh, ya, itu hanya sedikit. Tidak ada kemudian penjabaran. Ibaratkan air, Allah pun bisa mengatakan, ya, kalau kita mau mendefinisikan lebih sederhana, Allah pun bisa mengatakan di dalam
data Kejadian 6 nomor 3, rohku atau airku atau tanahku atau udaraku tidak selamanya di dalam diri manusia, karena manusia itu adalah daging. Sama, airku tidak selamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Atau saripati dari makanan-makananku tidak selama-lamanya tinggal di manusia, karena manusia itu adalah daging. Atau oksigenku tidak selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Jadi pada prinsipnya, ketika Allah menyebut sebuah pribadi, kemudian disandarkan kepada dirinya, itu bukan dirinya. Seperti misalnya, rumahku. Berarti itu adalah rumah milik Allah, atau rumah ciptaan Allah. Dikarenakan rohku, sama halnya seperti itu. Roh dariku, atau roh ciptaanku, atau roh yang berasal daripadaku. Contoh misalnya, kita ambil lagi satu data. Di dalam 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Nah, ini berarti bahwa kalau roh Tuhan itu artinya adalah Tuhan itu sendiri, lalu bagaimana dengan roh jahat? Apa perbedaannya? Sama-sama roh. Satu roh Tuhan, satu roh jahat. Padahal di ayat ini, di data ini, jelas-jelas dikatakan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Artinya roh jahat ini juga berasal dari Tuhan. Roh Tuhan berasal dari Tuhan, roh jahat juga berasal dari Tuhan. Karena itulah kemudian mungkin bisa diluruskan lagi kalau dikatakan bahwa roh itu adalah Yesus itu sendiri dan roh itu adalah Tuhan. Karena di dalam perspektif Al-Quran sangat jelas pengetahuan manusia tentang roh itu sangat-sangat terbatas. Jadi kalau ada yang melakukan satu manifestasi dari pemahaman roh, saya katakan pasti mengada-ngada. Dan coba kita buktikan nanti. Demikian untuk sementara. Silakan yang lain. Silakan Pak Joseph Naibaho. Oke. Dikatakan tadi ada roh itu ya, ada roh jahat, ada roh ini. Itu memang betul. Sebab itulah ada tertulis juga di dalam Alkitab. Tidak semua roh berasal dari terang, tetapi ujilah setiap roh. Apakah dia berasal dari terang atau dari gelap? Itu sudah tertulis. Jadi memang roh itu tidak selalu bersih. Tetapi saya bacakan dulu ya. Saya bacakan saja tidak tentang Roh Kudus ini. Roh Kudus oleh roh firman-Nya, Allah menciptakan langit dan bumi, memberi napas kepada manusia. Itu Kejadian 1 ayat 2 dan Kejadian 2 ayat 7. Juga di Mazmur tertulis, Mazmur 33 ayat 6 membicarakan tentang roh. Roh Allah juga menggerakkan orang-orang tertentu. Itu tertulis di Hakim-Hakim, juga tertulis di Raja-Raja, juga tertulis Nabi-Nabi dalam Perjanjian Baru. Sering sekali disebut Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus. Nah, itu di Kisah Para Rasul 16 ayat 7 atau Roh Anak Allah. Itu tertulis di Galatia 4 ayat 6. Ia pelaksana kehendak Allah di bumi. Ia sebagai penghibur atau penolong, menunjukkan dan menerapkan karya keselamatan Yesus. Dialah dinamik pekabaran Injil. Ia memberikan kesaksian Allah dan hati orang-orang percaya kepada mereka anak-anak Allah. Tertulis di Roma 8 ayat 15 sampai 6. Jadi itulah definisi yang saya baca dari kamus Alkitab tentang roh itu. Jadi sebetulnya juga Juma juga menjelaskan itu, kalau dari memahami penjelasannya tadi, itu karena dia menghidupkan juga, itu juga merujuk juga kepada bahwa roh itulah roh yang ilahi. Hanya saja eksistensinya yang roh itu sebelum dia bereksistensi menjadi atau bermanifestasi dengan kata lainnya menjadi wujud, dia tidak dapat dikenal sebab dia adalah roh. Tetapi kalau memang roh itu dikatakan, baik itu roh jahat, roh baik, roh terang, roh gelap,
pada mulanya semua berasal dari Allah. Tapi Tuhan tidak menciptakan roh jahat itu sebetulnya ya. Kalau menurut pemahaman Alkitab. Tetapi roh teranglah yang dia murtad terhadap Tuhannya, membangkang istilahnya. Nah, dia murtad sehingga dia menjadi roh yang ya pengikut iblis. Seperti ketika ular tua itu, dia kan dari seorang malaikat. Itulah juga roh, malaikat pun juga roh. Ketika dia menghujat atau membelakangi Tuhannya, berbalik menjadi iblis itu, menyesatkan manusia, si iblis itu ada di dalam Alkitab tertulis juga sekitar sepertiga malaikat surga yang ikut dengan apa itu? Ikut mengikuti jejaknya si ular tua itu, yaitu si Lucifer itu, menjadi pembangkang yaitu. Nah, tetapi yang menjadi iblis yang paling rajanya itu ya dari panglima namanya malaikat Lucifer, kalau tidak salah itu ya Lucifer. Dialah yang malaikat terkemuka di surga pada kitab Kejadian. Tetapi dialah yang membangkang, sehingga karena dia ya boleh dikatakan semacam kudeta, ingin dia menjadi Allah, ingin merebut kealahannya Tuhannya. Itulah sebabnya dia, kalau dia sudah menguasai manusia, dia menjadi Allah, sebab manusia yang berketurunan. Jadi saya mengambil kesimpulan itu tetap bahwa roh itu sifatnya ilahi. Baik juga dia tadi menjelaskan itu, yang memberikan kehidupan adalah roh, berarti dia kan ilahi, sebab roh lah yang menghidupkan. Oke? Saya kira mungkin itu yang penjelasannya ya. Jadi tentang pengertian roh saya sudah bacakan tadi. Kalaupun mau dibuka kamus banyak yang menulis tentang roh sebetulnya. Cuman saya itu kalau tidak hafal semua itu, tidak pernah tapi sudah saya buka kamusnya, pengertian roh bahwa itu adalah Yesus itu sendiri kalau di dalam perjanjian baru. Oke? Oke. Silakan Bang Juma. Oke. Terima kasih ya. Jadi kalau di dalam agama Kristen ya, coba kita lihat bagaimana sahabat kita ini mengurai tentang ruh. Tidak ada satu kata pun yang kemudian atau satu kalimat pun yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ruh itu adalah Tuhan itu sendiri dengan menggunakan data akurat. Tidak ada. Nah, sementara dalam Al-Quran berbicara mengenai ruh, Allah menyebutkan kurang lebih daripada 7 kali roh itu secara berdiri sendiri. Dia bukan Tuhan dan dia juga tidak dikatakan sebagai makhluk, tetapi dikatakan sebagai kekuatan yang disifati oleh roh itu sendiri yang kemudian digunakan untuk diperkenalkan kepada manusia. Boleh dilihat di dalam surah An-Nahl, di dalam surah yang saya bacakan tadi juga, Al-Isra, kemudian Ghafir, kemudian Al-Ma'arij juga ada kalau nggak salah ya. Surah apalagi Al-Qadar ya, di situ juga ada. Lalu kemudian terkadang roh itu juga dinisbahkan kepada Allah itu sendiri. Seperti misalnya ketika dia berbicara mengenai rohku. Ya, Al-Hijr ayat 29, Sad nomor 7 ayat 27, rohnya As-Sajadah di ayat 9, roh dari Allah di An-Nisa 171 dan seterusnya. Bahkan juga disebut roh itu sebagai kudus, suci dalam surah Al-Baqarah 87 dan seterusnya. Jadi berbicara mengenai roh di dalam Islam itu tidak ada penentuan final bahwa roh itu sama dengan, nah, itu nggak seperti itu, dan yang lainnya itu tidak disebut sebagai roh. Nah, Al-Quran sebagai satu ketetapan yang dimiliki oleh umat Islam yang merupakan ketetapan dari Tuhan, itu memaknai roh itu sebagai salah satunya adalah ketetapan Allah. Allah kemudian menerangkan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ya. Nah, kemudian kalau kita memaknai kata per kata di dalam ayat ini, maka kita akan memahami bahwa terkait dengan ruang lingkup roh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan.
Kita tidak boleh kemudian mematok mati bahwa Tuhan itu adalah roh. Ya, Allah itu adalah roh. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ayat suci Al-Quran, ini perspektif Islam ya. Nanti kita coba konfir ke ajaran Kristen. Kenapa? Karena menurut pemahaman umat Islam itu sendiri berdasar terhadap kitabnya, roh itu boleh dikatakan sebagai makhluk, boleh juga disebut sebagai ketetapan Tuhan, bisa juga disebut sebagai malaikat, bahkan bisa disebut sebagai wahyu. Nah itu ruh di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada pemahaman kemudian bahwa Tuhan itu roh. Sementara di kitabnya sahabat Kristen mengambil kata Allah, lalu kemudian dikatakan Allah itu adalah roh. Nah ini yang mungkin di sesi ini saya perlu jelaskan kepada sahabat saya, utamanya Pak Naibahu. Al-Quran menerangkan Pak di dalam surah Ghafir ayat 15 yang mencampakkan ruh dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Itu satu. Di surah An-Nahl ayat 2 dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan di sini jelas wahyu juga menggunakan bahasa Quran dengan sebutan roh. Lalu kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 52, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu roh dari urusan kami. Coba. Jadi ada esensi yang kemudian diwahyukan berupa roh dari urusan Allah. Jadi roh itu tidak sama dengan Allah. Lalu kemudian dalam surah Al-Qadar ayat 4, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Coba. Berarti malaikat bersama dengan roh diutus oleh Allah untuk mengatur segala urusan di atas muka bumi. Hebat sekali roh itu di dalam Al-Quran. Nah yang menjadi permasalahan sekarang adalah roh itu berasal dari kata yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Dan tidak ditemukan di dalam original teks asli daripada perjanjian baru. Ini celakanya di sini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Tuh, jelas. Ya, berarti kata roh itu berasal dari original teks Al-Quran yang kemudian diadopsi masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi roh. Sementara di dalam bahasa Yunani, kalau saya tidak salah, di situ disebut dengan sebutan pneuma, spirit, kekuatan. Nah, kekuatan ini kan bahasa Indonesia. Kalau spirit atau pneuma di Indonesia kan berarti dia adalah kekuatan. Kalau dia kekuatan berarti bukan roh. Nah, itu celakanya di situ. Kesimpang siurannya di situ. Sementara roh, sang pemilik kata dari Al-Quran itu sendiri, roh itu adalah merupakan urusan Tuhan. Roh itu bisa wahyu, roh itu bisa kalimat, roh itu bisa Jibril, roh itu bisa malaikat-malaikat di langit, roh itu bisa kekuatan, roh itu bisa ketetapan. Jadi konsep kemudian mengambil roh, lalu kemudian dijadikan sebagai Tuhan, itulah yang muncul permasalahan nantinya. Nah karena itulah kemudian, mari kita uji. Apakah apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini betul adanya? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, dari Tuhan. Wa ma utitum, tiadalah yang diberikan kepada kita pengetahuan tentang itu, minal ilmi, sebagai pengetahuan, ya, illa, kecuali qalila, sangat sedikit. Nah inilah yang menjadi simpang siur. Alhamdulillah umat Islam itu ada pada koridor yang benar, bahwa roh itu kadang menjadi adalah wahyu, roh itu kadang menjadi malaikat, roh itu kadang diartikan sebagai kekuatan. Nah, tapi di dalam pemahaman Kristen, Allah itu adalah roh. Tuhan Bapa itu adalah roh. Celakanya kemudian, kalau kita hadapkan dengan data-data yang ada dalam kitabnya Kristen, bahwa Tuhan itu disebut sebagai roh, dan ada yang dikatakan roh Tuhan, ada yang dikatakan Tuhan adalah roh, ada yang dikatakan roh Tuhan, dan ada juga dikatakan roh jahat. Dan kemudian semua roh Tuhan dan roh jahat itu bersumber dari satu sumber, yaitu Tuhan. Nah mungkin sahabat saya, Pak Naibaho bisa menjelaskan secara
mendetail dari mana sih kata roh yang kemudian digunakan oleh Lembaga Kitab Indonesia. Silakan. Oke, kata roh itu ya gimana? Alkitab sudah mengatakan itu. Roh itulah yang menghidupkan. Jadi saya katakan ini ya, yang menjadikan orang Kristen itu menjadi disebut anak Allah karena yang itu kan karena dia diberi roh. Coba kita tertulis di apa itu kitab Kejadian itu sebetulnya napas Allah. Kalau roh itu napas Allah, tetapi karena napas Allah itu keluar dari Allah. Nah, ketika Yesus Tuhan menciptakan manusia itu kan itu ditiupkan langsung dari mulutnya Tuhan ke hidungnya di tanah yang dibentuk menurut gambaran rupa Allah itu langsung diberikan ditiup dari mulut Tuhan sendiri. Jadi namanya ditiup itu pastilah dari mulutnya. Oke. Jadi itu kalau dikatakan roh itu tidak Tuhan, berarti itu tidak keluar dari Tuhan itu sendiri. Kalau menurut penjelasan Anda. Tetapi sudah dikutip, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini kan manusia dari debu tanah. Dia tidak hidup kalau tidak ada napas. Nah, tetapi karena napas itu ditiupkan langsung dari mulutnya Tuhan itu, bukan tidak dari mulut Tuhan ke hidung debu tanah yang sudah dibentuk. Berarti itu keluar dari Tuhan itu sendiri. Nah, jikalau itu tidak dikatakan Tuhan, berarti kita sudah istilahnya boleh dikatakan tidak percaya kepada Tuhan lah. Apa yang keluar dari Tuhan itu berarti dia bukan Tuhan. Sementara karena kita sudah ditiupkan roh menjadi kita hidup. Nah, hidup itu kan sudah kuasa. Memang betul, seperti Anda katakan tadi itu, Spirit, Holy Spirit. Sebab roh itulah yang berkuasa di atas segala kuasa, atau yang mengatasi segala kuasa. Nah, sekalipun Anda mengatakan, kadang-kadang roh itu bisa berubah begini, atau begitu, itu memang itu tidak salah, tetapi harus diuji apakah itu roh yang gelap, atau roh yang terang. Seperti tuyul atau yang seperti gondoruo itu pun juga bentuk roh, tetapi itu yang berasal dari yang gelap. Nah, itulah dikatakan tidak setiap roh berasal dari terang, tetapi ujilah setiap roh apakah dia berasal dari terang atau gelap. Sebab roh yang dari terang itu pasti menghidupkan, tetapi kalau roh itu yang berasal dari gelap, dia membinasakan. Iblis itu pun roh. Nah, tetapi roh itu pun juga, dia pun juga Allah bagi para pengikutnya. Itulah sebabnya iblis itu berusaha menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya, agar banyak yang percaya kepadanya, mempertuhankan dia. Jadi dia pun roh, tetapi ujilah apa misinya iblis itu. Iblis itu kan misinya mematikan manusia, membinasakan. Sebab sudah dipermankan, dibutanahlah makananmu. Jadi dia mencari manusia selalu sebanyak-banyaknya. Tetapi hati-hati, jangan dia juga mengaku Allah. Dia juga bergaya seperti, namanya juga dia si ular tua. Disebut si ular tua itu pintar dia berkata-kata, tetapi lidahnya bercabang. Di balik kepintarannya si ular tua itu berbicara, dia punya tujuan yang membinasakan. Hati-hati, makanya itulah tidak setiap roh berasal dari terang, tapi ujilah setiap roh. Oke? Jadi kalau saya mengatakan kesimpulan daripada roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Sebab dialah yang menghidupkan segala manusia. Juga disebut spirit juga betul. Karena dialah yang mengatasi segala kuasa. Dialah yang mengatasi kuasa di atas segala kuasa. Tidak ada yang bisa kuasa Tuhan itu dikatakan ya roh. Juga tertulis juga di dalam pemahaman agama Tritunggal itu juga, yaitu kalau Bapa itu sifatnya sudah saya jelaskan tadi itu surgawi. Jadi tidak ada Bapa itu yang ketika berbicara Allah Bapa itu pastilah yang surga, sama dengan berbicara dengan surga. Ketika berbicara dengan Yesus sama dengan wujud atau putra. Ketika berbicara dengan Roh Kudus sama dengan kuasa.
berbicara tentang kekuasaannya ilahi. Jadi ketiganya itu sebetulnya adalah satu, tetapi dia mempunyai tiga eksistensi. Tuhan yang Esa, yang diimani Kristen itu satu, Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, tetapi dia berkuasa baik di surga, di bumi, maupun yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, seperti di alam kematian yang tidak pernah diketahui oleh siapapun orang yang masih hidup, sebab sekali melakukan masuk ke alam kematian, ya sudah habis, tidak bisa lagi kembali hidup. Nah, jadi dia berkuasa di surga, di bumi, maupun di tempat yang tidak kelihatan, seperti di alam kematian. Oke, itu yang saya pahami. Jadi kesimpulannya ya, roh itu tetaplah merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Dan itu bisa diketahui dalam diri Yesus Kristus, seperti yang dikabarkan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Salam damai sejahtera bagimu Bunda Maria, sebab engkau akan melahirkan seorang putra. Nah, Bunda Maria berkata, bagaimana mungkin sementara aku belum pernah dijamah laki-laki. Roh Kuduslah yang turun kepadamu, ke atasmu. Nah, Bunda Maria menjawab itu karena dia sudah mengenal Roh Kudus. Terjadilah kepada aku menurut kehendaknya, yaitu kehendaknya Tuhan. Jadi tetap kalau di dalam pemahaman Alkitab maupun yang diimani Kristen, Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Oke. Silakan Banyu, Pak. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus, itu adalah Allah itu sendiri, ya. Kalau di dalam pemahaman akal sehat, kita harus kembali kepada konsep asal usul dari kata itu sendiri. Nah, contoh misalnya, di dalam pemahaman saya tidak ada pernah saya menemukan kata Rohul Kudus di dalam original teks bahasa Yunani Kitab Perjanjian Baru. Lalu dari mana kata Roh Kudus ini? Salah satu itu adalah berasal dari bahasa Ibrani, Ruach HaKodes. Lalu apa Ruach HaKodes menurut praktis Yudaism? Ternyata Ruach HaKodes itu sama seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dia juga adalah makhluk Allah, dia adalah utusan Allah berupa malaikat. Yang kedua, Ruhul Kudus itu ditemukan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, Kul nazzalahu Ruhul Kudus mir rabbika bil haqq. Berarti Ruh Kudus ini asalnya boleh diambil dari Quran, asalnya boleh diambil dari kitabnya Bani Israel, Ruach HaKodes. Nah, kalau kemudian kita kembalikan, kita dudukkan kata ini pada pemaknaan yang sesungguhnya, maka apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Roh Kudus, nazzala bihir ruhul amin, berarti merujuk kepada malaikat Jibril. Dia diwahyukan oleh Allah oleh Ar-Ruh Al-Amin. Siapa dia? Dia adalah Malaikatul Jibril. Nah, kemudian Roh Kudus berpindah nih ke dalam kitabnya sahabat Kristen dengan penilaian sendiri bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, ini Roh Kudus kalau dihilangkan kemudian kita gunakan bahasa Yunaninya, sebenarnya apa sebenarnya di situ? Apa yang ada di dalam bahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan menjadi Roh Kudus? Apakah menurut orang-orang Yunani, misalnya Pneuma itu betul adalah Tuhan, yang kemudian mereka imani sebagai dewa, yang mereka temukan di dalam Hine Plato, yang kemudian berujung kepada Logos, yang menjadi perantara antara dewa dengan manusia? Ataukah memang Roh Kudus dalam arti yang sesungguhnya? Karena kalau kita berbicara mengenai Rohul Kudus, menurut pemilik bahasa, itu adalah makhluk. Dia adalah malaikat.
Nah, dari mana kemudian nilai Roh Kudus itu adalah Tuhan diperoleh oleh teman-teman Kristen? Yang ngajarin siapa? Sementara Allah menerangkan wa yas'alunaka 'anir ruh, intinya illa qalila. Cuma sedikit. Jadi kalau teman Kristen mengaku, oh tidak, pengetahuan tentang roh sedikit itu hanya kepada umat Islam. Oh, berarti kami harus belajar banyak dong tentang roh kepada teman-teman Kristen. Tapi faktanya kemudian, jangankan berbicara roh dalam perspektif yang lebih luas, lebih daripada apa yang digambarkan oleh Al-Quran, ngambil kata roh saja itu dari Quran. Dari bahasa Islam. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang yang hanya menggunakan menggunakan sampul buku kedokteran, kemudian dia tidak bisa membaca sandi-sandi kedokteran, dia tidak memahami kemudian prinsip ilmu kedokteran, buka praktek, mengajarkan tentang pasien, tentang penyakit kepada orang lain. Gak mungkin itu. Karena itulah kemudian adalah sangat rancu adanya kalau ada pemahaman Roh Kudus itu adalah Tuhan, sementara kata Roh Kudus itu diambilnya dari pemahaman Al-Quran dan juga kitabnya Bani Israel. Di mana yang mempunyai kitab tidak memaknai Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu dari mana konsep Roh Kudus itu adalah Tuhan? Ya, mudah-mudahan pakar Bible di luar sana yang mendengarkan dialog kita ini bisa masuk ke sini menjelaskan ini. Karena kalau hanya mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, bagaimana dengan roh jahat? Karena semua di luar daripada Allah itu adalah sumbernya dari Allah. Semua di luar daripada diri Tuhan itu semua adalah ciptaan. Apapun di luar daripada diri Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Roh itu adalah malaikat. Roh itu adalah makhluk gaib. Maka itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau dia sudah berupa roh, kalau dia sudah berupa makhluk, maka pasti adalah ciptaan. Al-Quran boleh dikatakan sebagai roh. Boleh. Tapi ketika dia sudah terdiri antara tinta dengan kertas, maka jatuhnya adalah makhluk. Roh yang melekat pada diri Allah, yang adalah Al-Quran, disebut kalam. Dia larinya ke sifat. Tapi ketika dia nuzul menjadi sebuah buku, maka jatuhnya adalah makhluk. Layaknya Yesus. Esensi daripada Yesus itu adalah kalam. Apa itu? Kehendak Allah. Kehendak Allah yang melekat pada diri Allah itu adalah Allah. Tapi kehendak Allah yang kemudian dinuzulkan menjadi karya, itu adalah ciptaan. Dan sangat disayangkan, Yesus itu adalah karya Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Karena kenapa? Dia adalah manusia. Kalau kemudian ada konsep roh, Yesus itu adalah roh itu sendiri, tunggu dulu. Roh yang ada pada diri Yesus dengan roh yang ada pada diri manusia lain tidak ada bedanya. Sisi pembedanya pun kecil kalau ada perbedaan. Apa itu? Roh yang nyantol di setiap manusia, di antaranya adalah roh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam janin manusia, ke dalam janin seorang ibu atau wanita hamil, itu diakibatkan diawali dengan adanya perang antara laki perempuan. Sementara roh yang ditiupkan ke dalam rahimnya Maria itu tidak diawali perang dunia pertama. Itu saja. Tapi yang dikatakan roh semuanya berasal dari Allah. Nah, apa yang berasal dari Allah yang sudah menjadi karya, menjadi materi, pasti ciptaan. Karena itulah kemudian Allah tidak pernah bisa berubah. Dia tidak bisa berubah wujud, dia tidak bisa berubah bentuk, ya, tidak bisa. Esensi daripada Allah itu adalah berdiri sendiri. Kalaupun misalnya ada yang setara dengan dirinya, itu adalah makhluk. Karena jangankan Tuhan itu menjadi dua, makhluk yang setara dengan dia pun itu tidak akan mungkin ada. Apalagi menjadi kembar. Apalagi menjadi tiga. Atau lebih dari itu. Nah, karena itulah kemudian kalau ada sembahan
Yang bisa menjadi 2, yang bisa menjadi 3, itu masih sembahan, masih kurang kuasa itu. Kurang kuasa. Karena dia tidak mampu kemudian melakukan suatu manifestasi suatu keinginan tanpa menjadikan Tuhan-Tuhan baru di luar dirinya. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa tidak seperti itu. Tuhan yang benar hanya memerintahkan. Ketika ingin mencipta, maka dia perintahkan kepada makhluk yang lain. Ketika ingin menyampaikan wahyu, maka dia perintahkan kepada makhluk yang lain. Karena itulah kemudian Al-Quran senantiasa Allah menyebut kata nahnu, kami. Ketika melibatkan makhluk yang lain, Allah menerangkan kami. Tapi yang dilibatkan itu bukan Tuhan. Yang dilibatkan adalah makhluknya, berupa malaikat. Maka Allah menerangkan nahnu, kami. Nah, kembali kepada konsep ruh. Umat Islam memahami bahwa kaidah daripada apa yang diterangkan Al-Quran itu sudah sangat nyata. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang ruh itu sangat sedikit. Jadi tidak ada kemudian pemahaman atau pengetahuan yang bisa disimpulkan bahwa pencipta alam semesta itu adalah ruh. Justru Al-Quran menggambarkan seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa Al-Quran sangat nyata mengatakan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqqa. Itu sudah nyata itu. Itu tidak bisa diganggu gugat. Nazala bihiz ruhul amin. Itu sudah final. Itu nggak bisa diganggu gugat. Lalu kemudian wa yas'alunaka 'anir ruh qulil ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu sudah nyata itu. Itu nggak bisa lagi dirubah-rubah. Oleh karena itulah kemudian ketika ada yang mengatakan Allah itu adalah roh, saya mohon dengan sangat itu diganti. Yang benar di situ harusnya adalah Theos itu adalah roh. Atau Bapa itu adalah roh. Jangan mengatakan Allah itu adalah roh. Saya kira begitu untuk sementara. Saya minta kepada teman-teman muslim lainnya untuk memberikan tanggapan setelah ini. Demikian. Baik, Bang Joma. Untuk teman-teman Kristen yang ada di live chat, itu ada link Zoom di live chat ya. Kalau ingin berdiskusi silakan naik kemari di seluruh menara siar, termasuk di Zulkifli Abbas, Zulfikar Official, di Slebes dan Opa dan semuanya. Silakan diskusi kemari. Silakan Pak Joseph Naibahu ditanggapi. Monggo. Oke lah, saya sepertinya terlalu panjang Anda menjelaskan tentang roh itu. Sebetulnya bisa dijelaskan lebih sederhana. Kita ini sekarang sudah mengalami 3 zaman. Zaman perjanjian lama, zaman perjanjian baru. Ketika Yesus masih ada di bumi ini, itu masih disebut zaman perjanjian baru. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, kita tidak lagi di zaman perjanjian baru, tetapi sudah di zaman Roh Kudus. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa-Ku di surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang seperti anak yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa-Ku seorang penolong yang lain. Dan Bapa-Ku akan memintanya dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus. Jadi kita ini sekarang hidup bukan seperti anak yatim piatu yang tidak bertuhan. Karena Tuhan di dalam pemahaman perspektif Alkitab, Tuhan sudah naik ke surga. Berarti kita ini kalau tidak ada yang memimpin, berarti kita liar sekarang ini. Itulah yang Anda pahami. Saya pahami dari penjelasan Anda. Tetapi Yesus sudah berkata, aku akan pergi kepada Bapa-Ku, tetapi aku tidak meninggalkan kamu seperti anak yatim piatu. Sebab aku akan meminta seorang penolong yang lain. Nah, dunia tidak mengenalnya sebab dunia tidak melihatnya. Tetapi kamu mengenalnya sebab dia ada di dalam kamu. Jadi, para pengikut ajaran Yesus sekarang ini, sekalipun Yesus sudah naik ke surga, tidak pernah seperti yang kehilangan induknya. Tuhan selalu menyertai. Tuhanlah yang menyertai. Dialah yang melanjutkan karya-karya Yesus dalam roh setelah Yesus naik ke surga. Jadi sekarang ini yang percaya kepada Roh Kudus adalah Tuhan. Dia tidak pernah
merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhannya, tetap di dalam disertai. Oke, jadi saya tetap mengatakan itu Tuhan itu adalah Roh Kudus, itu adalah Tuhan. Jadi kita ini sekarang sudah ada di zaman Roh Kudus. Setelah zaman Roh Kudus nanti barulah kita masuk ke akhir zaman, masa penghakiman. Anak manusia itu akan datang kembali dengan membawa pedangnya yang bermata dua untuk memisahkan mana yang tidak percaya kepada Roh Kudus dan mana yang percaya. Sebab dia, itu tadi, kita nanti akan menerima. Berarti Anda sekarang kan kalau tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan, Anda sekarang setelah ini tidak, seperti anak yatim piatu itu, tidak punya Bapa atau tidak punya Tuhan. Sebab apa yang Tuhan? Nah, itulah penjelasannya. Jadi terlalu Anda menjelaskan tentang roh, asal kata dari roh itu dari mana, dari sini, itu terlalu berbelit. Jadi sekarang itu sudah jelas, kita ini ada 3 zaman, ya. Zaman perjanjian lama itu ya zaman itulah zaman yang bernubuat. Sekarang zaman perjanjian baru, zaman penggenapan. Setelah itu Yesus naik ke surga. Sekarang kita sudah ada di zaman Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada zamannya ya Pak ya? Ya sekarang ini kan dialah yang melanjutkan apa itu yang sudah saya kutip tadi. Dialah yang melanjutkan karya-karya Yesus. Oke, dalam wujudnya. Ada tertulis di Galatia kalau nggak itu para rasul. Barangkali itu ya. Jadi kita tetap bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga atau eksistensinya yang ketiga. Baik, makasih. Banyuma, silakan terakhir sebelum saya bawa ke audiens. Baik, Ustaz Solin, silakan. Baik, jadi terima kasih banyak ya atas apa yang Anda paparkan. Jadi gini, kalau kemudian Anda mengatakan kami yatim piatu saat hari ini, justru sebaliknya Anda sahabat saya yang yatim piatu. Anda menjadi seorang Kristen hari ini, tidak ada satupun konsep yang diajarkan oleh Yesus yang Anda anut. Anda menjadi Kristen, menyembah Yesus tanpa ada ajaran daripada Roh Kudus. Ini saya ngambil istilah Roh Kudus karena Roh Kudus itu adalah hak milik Islam. Anda sekarang beribadah bukan bimbingan Roh Kudus. Anda sekarang ibadah ke gereja, tempat ibadah Anda itu bukan bimbingan Roh Kudus. Cara-cara Anda beribadah tidak pernah diajarkan oleh Roh Kudus. Tuhan yang Anda sembah berupa Yesus juga bukan ajaran dari Roh Kudus. Kitab yang Anda pegang, yang Anda anggap kitab suci juga bukan bimbingan Roh Kudus. Dengarkan apa yang akan saya jabarkan kepada Anda. Yesus menerangkan, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa memberikan penolong lain. Dan dialah yang disebut dengan sebagai roh penolong. Atau roh penghibur. Atau dia adalah Roh Kudus. Nah, bandingkan dengan kami umat Islam. Kami keluar rumah, semua berkat bimbingan Roh Kudus. Kembali ke rumah, berkat bimbingan Roh Kudus. Kami ibadah, semua bimbingan dari Roh Kudus. Kami menyembah kepada Tuhan berkat bimbingan Roh Kudus. Kami memiliki kitab suci berupa Al-Quran semua dari Roh Kudus. Apa yang kami lakukan dalam prosesi ibadah, semua adalah poin-poin yang kemudian diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai umat Islam sepanjang masa. Satu. Kedua, Yesus adalah merupakan guru. Dia nabi, dia rasul, dia penerima firman dari Allah. Karena dia itulah disebut sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Yesus mampu membangkitkan orang mati. Oke. Dia mampu membuat orang buta melihat. Yes. Orang lumpuh berjalan. Yes. Tapi apakah kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat yang ada pada diri Yesus, ada di tengah-tengah pengikut yang mengaku pengikut hari ini? Adakah di tengah-tengah gereja orang bisa membangkitkan orang mati? Adakah kemudian mujizat-mujizat Yesus, orang merubah air menjadi anggur yang bisa dilakukan oleh jemaat-jemaat yang mengaku sebagai pengikut Yesus?
No, tidak. Bagaimana dengan umat Islam? Umat Islam dimanapun berada senantiasa disertai dengan Roh Kudus, senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka mau beribadah dengan takbir atas bimbingan Roh Kudus. Mereka usai ibadah salam juga itu adalah petunjuk dari Roh Kudus. Apapun yang umat Islam lakukan, selagi dia mendudukkan Islam sebagai koridor di dalam kehidupannya, maka selama itu juga Roh Kudus membimbing mereka. Sholat Jumat perintahnya dari Roh Kudus. Sholat Asar perintahnya Roh Kudus. Sholat Isya perintahnya Roh Kudus. Menyampaikan dakwah seperti ini perintah Roh Kudus. Nah sekarang jangan yang seperti ini. Anda menyembah Yesus perintah siapa? Sementara Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran apa yang Anda anut sekarang? Benarkah orang-orang yang menyembah Yesus? Apa poinnya? Apa datanya? Instruksi dari mana? Benarkah orang yang menjadikan Bible Perjanjian Baru itu sebagai rujukan, sebagai firman Tuhan? Mana legitimasi dari Yesus? Mana ajaran Yesus yang menceritakan tentang kitab karangan Lukas? Mana cerita Yesus tentang surah-surah Paulus? No, tidak ada. Karena itulah kemudian saya mengatakan, Roh Kudus yang diminta oleh Yesus adalah dia yang kemudian mengajarkan konsep ajaran yang lebih sempurna dari ajaran Bani Israel. Maka Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Siapa mereka? Pengikut Musa, keturunan Ishak. Kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih sempurna, tidak lebih baik, tidak lebih teratur, ya, daripada hidup keberagamaan mereka yang memiliki ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hukum Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bagaimana sahabat Kristen bisa lebih baik dari orang-orang yang memiliki hukum ketetapan Tuhan? Sementara ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel oleh Kristen dianggap itu sebagai kutuk. Sehingga mereka harus punya Tuhan junior yang datang ke muka bumi, yang harus mati di atas tiang salib, untuk kemudian menebus mereka dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada kepada Bani Israel. Sahabatku, saudara Neibaho, saya katakan kepada antum, pada Anda, tidak ada ajaran di atas muka bumi ini yang bersumber dari agama samawi yang mengajarkan bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan berupa perintah dan larangan itu adalah kutuk bagi manusia. Justru ketetapan yang diberikan oleh Tuhan melalui perantaraan Nabi, itulah jalan menuju kepada Allah. Sementara konsep agama Anda mematikan semua itu berdasarkan perintah Yesus dalam Galatia 5 nomor 1. Bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka orang Kristen dimerdekakan dari kuk penghambaan dan dibebaskan dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga kalau Anda berbicara mengenai roh, sekali lagi saya katakan, Al-Quran menggariskan pengetahuan yang diberikan oleh Allah tentang roh itu hanya sedikit. Alhamdulillah umat Islam, sedikit-dikitnya roh yang diajarkan oleh Allah, Al-Quran memberikan Al-Quranul Karim sebagai penjabaran dari Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatunya yang tidak diajarkan kepada umat terdahulu. Al-Quran, Roh Kudus mengajarkan bahwa roh itu adalah wahyu. Surah An-Nahl ayat 2, Asy-Syura ayat 52. Roh Kudus mengajarkan bahwa roh itu adalah makhluk langit atau malaikat. Al-Qadar ayat 4, An-Naba ayat 38. Roh Kudus mengajarkan bahwa roh itu artinya utusan Allah atau malaikat Jibril. Bisa di dalam surah Maryam ayat 17, Al-Mu'minun ayat 15. Roh Kudus juga mengajarkan bahwa roh itu adalah makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia. Al-Quran surah Sad nomor 72 ayat 72, Al-Hijr ayat 29, As-Sajdah nomor ayat 9. Kemudian Roh Kudus juga mengajarkan kepada umat Islam, roh itu bisa artinya pertolongan Allah atau kekuatan dari Allah atau semangat dari Allah. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Jadi jadi meskipun Allah memberikan pengetahuan yang sedikit tentang roh kepada umat Islam, alhamdulillah konsep roh di dalam ajaran agama Islam itu final, sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan hidup manusia. Sementara Anda, mohon maaf sedikit lagi saya katakan, sementara Anda, dikatakanlah bahwa di dalam Wahyu 5 nomor 6, roh Tuhan itu seperti hewan disembeli bertanduk 7 bermata 7. Coba. Lalu kemudian diceritakan roh Tuhan itu kemudian bersemayam di atas kerub, di mana kerub itu adalah sosok makhluk
yang bertubuh satu berwajah empat, berwajah lembu, berwajah raja wali, berwajah berwajah singa dan seterusnya. Ini adalah penggambaran kacau balau. Roh itu adalah Tuhan. 1 Samuel 16:14. Roh Tuhan ditarik dari Samuel, kemudian Tuhan mengutus roh jahat kepada Samuel. Nah, kalaupun kemudian Anda diperhadapkan dengan pertanyaan, apa yang membedakan antara Tuhanmu yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh? Apa yang membedakan? Mereka sama-sama roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu adalah roh, iblis adalah roh, Tuhan Anda yang adalah Bapa atau Theos itu adalah roh. Yang membedakannya yang mana? Nah, ini yang perlu dipahami. Karena itulah kemudian saya mengatakan, jangan mengatakan Allah itu adalah roh. Tapi katakan bahwa Theos itu adalah roh atau Bapa itu adalah roh. Saya kira begitu dari saya. Ya sahabat saya, mohon maaf saya harus tegaskan ini supaya kita bisa belajar masing-masing tentang konsep agama kita. Jangan acak-adut. Roh Kudus diambil dari Quran, Roh HaKodes diambil dari kitabnya Bani Israel, lalu kemudian dimaknai dengan serampangan. Tuhan adalah roh dan sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya kira begitu sementara, silakan kepada teman-teman yang bisa menambahkan baik dari Kristen maupun dari Muslim. Demikian, makasih. Makasih Bang Joma. Sebelum ke audiens, saya kembali ke Pak Joseph Naibau dulu. Silakan Pak Joseph. Oke, saya menjelaskan dari keterangannya Pak Juma itu sepertinya simpang siur, acak adut menurut istilahnya ya, acak adut. Nah, Anda mengatakan bersolat itu dipimpin, namanya dipimpin itu berarti kan disertai lah itu. Sementara Anda di lain penjelasan Anda mengatakan roh itu adalah bisa malaikat ini, bisa itu, berarti multifungsi lah itu, multi eksistensi. Lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri ya. Bisa ini, bisa itu, bukan satu ini. Tetapi roh itu sebetulnya satu. Oke, Tuhan itu Esa. Itulah roh juga Esa. Tidak bisa dimaknai acak-adut seperti itu menurut istilah Anda ya. Sementara jadi roh, sementara jadi Jibril, entah apalah itu ya. Itu terlalu membias kemana-mana. Memang secara penjelasan Anda itu berapi-api seperti ini. Tetapi kalau memang mengerti tentang roh kudus itu tidak bisa dilepaskan sang ilahi itu. Anda juga tadi sudah mengatakan yang kedua Allah itu adalah Allah. Sementara Anda punya napas itu, dari mana itu keluar? Dari mulut Tuhan sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, kan ditiupkan itu dari mulutnya Tuhan itu sendiri, langsung ke hidungnya debu tanah yang sudah dibentuk menurut gambar dan rupa Allah itu. Itulah menjadi hidup, itulah yang menghidupkan roh Allah sendiri. Itu keluar dari mulut, dari Allah sendiri, dari diri Anda, dari diri Allah sendiri, bukan dari ciptaan. Kalau yang ciptaan itu ya manusia yang dibentuk dari debu tanah, itu kan beda. Penciptaan manusia dengan penciptaan seperti alam semesta ini. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini sifatnya hanyalah berfirman. Hendaklah ada langit dan bumi, lalu difirmankannya. Jadilah seperti yang dikehendakinya itu. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berfirman, hanya berfirman. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia hanya dengan firman-Nya. Tetapi Tuhan menciptakan manusia juga untuk firman-Nya. Sebab itulah Tuhan menciptakan manusia, di samping dia berfirman, tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Itulah perbedaannya. Sebab itulah dikatakan anak Allah. Sebab itu karena dia memberikan roh yang dari mulut sendiri ke hidung sehingga terjadilah kehidupan. Jadi roh itu yang menghidupkan Anda sampai sekarang ini. Turun-temurun berketurunan sampai nanti akhir zaman, tidak akan sehabisnya. Ya tergantung Anda. Jikalau Anda sekarang itu menyangkal tentang kehidupan Anda yang adalah dihidupkan oleh Jibril, seperti Anda katakan itu, karena itu urusan Anda ya. Tetapi saya sudah mengatakan tentang Anda mau percaya atau tidak. Roh itu adalah Tuhan sendiri, seperti Anda katakan tadi. Apa yang keluar dari Allah itu juga Allah. Nah, sementara napas Tuhan itu yang keluar dari mulutnya disebutkan ke hidungnya bukan dari
diri Allah itu sendiri tuh. Nah, Anda kan sudah simpang acak adu penjelasan Anda itu. Tapi itulah saya soroti tadi. Jadi tetap kalau Roh Kudus itu tidak bisa terlepas. Dialah kuasa di atas segala kuasa. Karena kuasa Roh lah yang sebabnya yang menjadi apa itu, sehingga Allah itu datang ke dunia karena kuasa Roh Kudus. Dia bereksistensi menjadi manusia karena dia memang mempunyai kuasa di atas segala kuasa, sehingga dia dilahirkan. Engkau akan melahirkan seorang putra. Dialah Tuhan yang Maha Esa itu. Tuhan yang Bapa itu datang ke dunia melalui peristiwa dikandung, dilahirkan menjadi kodrat, sama seperti kodrat manusia pada umumnya, yaitu merasakan lapar, sakit, dan segala macam itu. Nah, dia pun juga bersedih. Nah, itulah kodrat manusia, tetapi dia mempunyai dua natur. Dia selain kodrat, dia juga kodrati. Selain manusia juga ilahi. Jadi dialah yang memberitakan tentang kabar keselamatan agar manusia dapat mengenal Tuhannya. Itulah yang dilanjutkan juga ketika Yesus naik ke surga. Karya-karya Tuhan itulah yang membimbing, mengajar-ajari. Seperti Rasul Paulus, dia kan sudah ketika Yesus masih di bumi, dia kan tidak pernah murid dia justru semacam mengejar-ngejar murid Yesus, mau dibunuh, ada yang dibunuh segala macam itu. Tetapi karena dia diajari kuasa Roh Kudus, dia berbalik dari semula memusuhi murid-murid Yesus menjadi berinjil. Jadi itu karena dibimbing kuasa Roh Kudus. Jadi Tuhan berbeda ya pemahaman tentang Roh Kudus dengan pemahaman Alkitab. Itu intinya. Oke, berbeda ya Pak ya. Baik, Banyuma harus masih punya hak jawab. Soalnya masih ada penekanan tadi Banyuma, silakan. Oke. Mbak, terima kasih ya atas tanggapan sahabat saya ini. Cuman ya itu tadi, kembali lagi kepada kebenaran Al-Quran. Gak bisa kita pungkiri kebenaran Al-Quran itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengetahuan tentang roh itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, hanya sedikit. Coba kita lihat bagaimana saudara Nebaho yang kemudian memahami Tuhan yang adalah roh, tapi hanya muter-muter di situ. Nah, bahkan kalau saya boleh memuji diri sedikit ya tentang roh berdasarkan kitab Anda, saya malah lebih tahu dari Anda gitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sementara Anda juga mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke. Coba Anda dengarkan pemaparan saya ini, supaya Anda mungkin bisa sedikit terselamatkan dari apa yang Anda imani saat hari ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah Para Rasul 2, nomor 17. Perjanjian Lama ada nggak? Ada. Yol 2, nomor 28. Jadi kalau kemudian apa yang keluar dari Allah, apa yang merupakan roh Tuhan, yang datang kepada setiap manusia, maka semua manusia itu adalah Tuhan. Di awal tadi saya menerangkan, rohku dan rohnya Yesus sama. Sama-sama dari Tuhan. Bedanya, dia tanpa melalui proses ayah. Saya ada melalui proses ayah. Itulah makanya dia disebut sebagai mujizat. Mujizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak rasional. Kalau dia rasional, bukan mujizat namanya. Itu satu. Kedua, di dalam kitabnya Bani Israel, yang masih diimani oleh praktisi Israel, Yahudi hari ini, Yesaya 44 nomor 3. Tolong dicatat, nanti Anda lihat setelah ini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Roh Tuhan sudah pasti adalah Roh Kudus. Dalam arti bahasa, Roh Kudus artinya roh yang suci, kekuatan yang suci. Semua yang merupakan kekuatan yang suci asalnya dari Tuhan. Dan kekuatan suci itu, Roh Kudus itu dicurahkan oleh Tuhan kepada keturunan Yesaya. Yesaya 44 nomor 3. Ketiga, Bilangan 11 nomor 29. Tuhan memberi rohnya sehingga hinggap kepada mereka. Mereka ini dihinggapi roh dari Tuhan. Kalau roh yang dari Tuhan Anda anggap Tuhan, mereka yang ada di kitabnya Nabi Musa, itu semua adalah Tuhan.
Keempat, Keluaran 31 nomor 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Coba, lagi-lagi lembaga kitab Indonesia dengan berani mengambil roh Allah. Mereka aku penuhi dengan roh Allah. Mereka semua kepenuhan roh Allah, Roh Kudus. Mereka semua adalah Tuhan. Kejadian 41 nomor 38 sampai 39. Yusuf yang penuh dengan roh Allah. Berarti Yusuf adalah Allah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan semua yang keluar dari Allah itu adalah Allah, saya bantu Anda dengan melihat 1 Korintus 11 nomor 12. Segala sesuatu berasal dari Allah. Saya katakan di awal bahwa semua, mau dia roh jahat, mau dia roh Allah, mau dia malaikat, mau dia roh baik, mau apapun itu, semua berasal dari Allah. Kalau semua yang berasal dari Allah adalah Allah, maka alam semesta ini juga adalah Allah. Alam semesta ini adalah Tuhan. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 16. Kami berasal dari kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 6. Kami berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 2. Yesus berasal dari Allah. 2 Korintus 3 nomor 3. Roh dari Allah. 2 Korintus 5 nomor 5. Allah lah yang mengaruniakan roh. Berarti semua yang memiliki roh, semua berasal dari roh Allah. Yohanes 3:8. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh itu berasal dari roh Allah. Tidak ada dari roh setan, roh ayam, roh kambing, atau roh mini. Nggak ada. Semua berasal dari roh Allah. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Roh Kudus itu sama dengan Allah, Yesus itu adalah Allah, karena pada dirinya ada roh Allah, maka semua yang saya terangkan tadi melalui kitab Anda itu semua kudu wajib Anda sembah. Gila deh. Karena itulah saya mengajak kepada sahabat saya, dudukkan kata Roh Kudus itu pada sumbernya. Lalu kemudian berikan poin yang sesungguhnya terhadap sumbernya. Jangan kemudian Anda ambil kata Roh Kudus, lalu kemudian Anda pahami dengan paradigma iman Anda. Mimbar gereja hari ini mengajarkan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi sayang sekali, mimbar gereja tidak memberikan kisi-kisi dari mana asal-usul kata Roh Kudus, yang kemudian mereka ajarkan kepada jemaatnya bahwa Roh Kudus itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Terakhir dari saya, tinggalkan ajaran yang membuat Anda bingung. Demikian. Makasih Bang Joma. Biar dipersingkat-singkat dulu, saya mau wawancara sedikit ke Pak Joseph Naibahu. Pak Joseph Naibahu, kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Yang ketiga ini sama atau berbeda? Ya sama lah. Sama. Jadi Bapa adalah Roh Kudus adalah Bapa, Roh Kudus adalah Putra, Putra adalah Bapa, dan Putra adalah Roh Kudus. Betul ya Pak? Iya, pada prinsipnya itu Tuhan itu, saya udah katakan Tuhan itu kan Esa. Memang mungkin nggak tahu berbeda ya dengan pemahaman orang lain. Ada orang mengatakan pribadi, 3 pribadi. Tetapi saya tidak mengatakan 3 pribadi, tetapi 3 eksistensi. Oh, 3 eksistensi. 3 eksistensi atau yang dikenal dengan apa itu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita 3 eksistensi, 1 hakikat gitu. Iya, Neba. Sebentar ya lain. Nah, 3 itu ketika kita berbicara Bapa, dia itu sama dengan berbicara tentang surga. Ketika kita berbicara tentang Putra, itu dengan Yesus. Ya. Kita berbicara tentang kekuasaan itu Kudus. Oke, jadi, baik. Apakah Pak Naibahu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini Anda mengatakan sama? Ini selalu menyatu atau kadang berpisah, Pak? Nah, itu secara hakikat itu menyatu. Menyatu. Tetapi secara eksistensi itu beda. Karena eksistensinya Bapa itu surgawi, sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik Pak. Yang dikandung Bunda Maria kan siapa Pak yang dikandung Bunda Maria? Yang dikandung dari Bunda Maria siapa? Iya. Itu tidak ada berkata siapa di situ ya, tetapi yang kan Bunda Maria mengandung Pak, apa yang dikandung Bunda Maria? Itu engkau akan melahirkan seorang putra. Enggak, saya enggak menanya melahirkan Pak. Ini kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
salah satunya di sini kan dikandung Bunda Maria, Pak. Betul ya? Kalau saya mengatakan itu Injil. Yang dikandung Bunda Maria Injil. Iya. Kok ada Injil, Pak, yang dikandung Bunda Maria? Yang lahir manusia yang dikandung Injil, kok bisa, Pak? Lah, karena Injil lah itu kan itulah yang ditulis itu. Karena kalau ketika Yesus di dalam Alkitab yang ditulis itu Matius, Markus, Lukas itu kan Injil. Jadi bukan Roh Kudus yang dikandung Bunda Maria, bukan? Injil, Pak. Itulah yang turun kepada Bunda Maria, kan itu perkataan daripada. Jadi maksud saya gini, Pak, Bunda Maria kan mengandung 9 bulan tuh. Apa yang dikandung, Pak? Salah satunya loh di sini, Bapak, Putra atau Roh Kudus yang dikandung. Saya katakan tadi itu tentang kuasa ilahi turun kepada. Jadi saya katakan itu Tuhan itu sendirilah yang datang untuk dikandung. Jadi yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Tuhan yang mana, Pak? Tuhan Bapa, Tuhan Putra atau Tuhan Roh Kudus yang dikandung? Tuhan Esa. Hah? Tuhan yang Esa. Jadi Tuhan yang Esa yang dikandung Bunda Maria. Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya yang Esa ini dikandung. Iya, secara hakikat. Secara hakikat Bapak dikandung, Putra dikandung, Roh Kudus dikandung, jadi satu, semua dikandung gitu. Iya, nih Baho, boleh bertanya nih Baho. Yang lain diam dulu, main seruduk, santai, oke? Jadi saya itu sudah menjelaskan tadi, memang itu tidak apa-apa. Nah, ketika kita berbicara tentang Bapa, dengan berbicara tentang surga, Saya nggak ngomong surga, Pak. Yang dikandung ini loh, biar Bapak bisa nanti membedakan. Seperti yang dijelaskan tadi Bang Juma, Anda kan mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, kan begitu. Nah, Roh Kudus ada Putra, ada Bapa. Anda mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus itu sama. Nah, Anda ditanya, kan Bunda Maria pernah mengandung toh, Pak, 9 bulan, kan gitu ya? Nah, Bapak tinggal jelaskan apakah ketiga-tiganya ya esensi ini dikandung atau salah satu esensi ini yang dikandung itu loh, Pak, maksudnya. Oke, saya tadi tidak mengatakan eksistensinya yang 3. Ya. Jadi keberadaannya dia Bapa, ketika dia berbicara tentang Bapa itu masa pasti berbicara tentang surga. Saya nggak ngomongin surga, Pak, ngomongin kandungan Bunda Maria ini loh, Pak, isinya apa gitu loh. Itu yang dikandung itu kuasa Roh Kudus lah, kuasa, katakan kuasa. Iya, apa bukan prosesnya, Pak? Apa yang dikandung? Roh Kudus kah, Putra kah, Bapa kah, atau tiga-tiganya gitu loh, Pak? Yang kalau menurut kita hanya kalau yang lain sebentar, jangan. Engkau akan melahirkan seorang putra, jadi seorang putra. Jadi putra yang dikandung. Betul, kalau dari sudah kita menulis seperti itu. Artinya kalau putra yang dikandung, artinya pernah berpisah, Pak. Jadi kadang menyatu, kadang berpisah gitu loh, Pak. Anda mengatakan tadi selalu menyatu gitu. Oke, secara eksistensi berpisah. Ya berpisah emang, Pak. Gitu loh. Artinya satu di surga, satu dikandung, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air gitu loh, Pak. Kan gitu. Melayang-layang di atas air mana? Saya tidak mengatakan waktu Yesus dibaptis itu loh, Pak, di Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus ada Roh Kudus melayang-layang, Pak, seperti burung merpati itu loh, Pak. Kalau yang melayang-layang di atas permukaan air itu di Kejadian 1 pasal 2, pasal 1 lah gitu loh. Jadi sekarang begini, Pak, ini selalu berpisah loh, Pak. Gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan ini selalu menyatu, Bapak harus konsisten. Artinya adalah yang dikandung Bunda Maria, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan saat kejepit dalam kandungan Anda pisahin gitu loh. Saat Anda ingin happy menjelaskan Roh Kudus, Anda selalu menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini kan standar ganda, Pak, gitu loh. Enggak tahu sih, Kak, atau istilah standar ganda itu kan istilah Anda, tapi yang jelas itu Bapak itu tidak pernah dikandung. Terus yang dikandung yang mana, Pak? Yang kandung yang mana? Saya tidak bacalah itu, ambillah itu. Begini, Pak, ya. Kan ini kan tadi Bapak udah jelaskan ayatnya bahwa Gabriel datang menemui Bunda Maria, engkau akan mengandung. Kata Bunda Maria, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku ini masih perawan, belum pernah disentuh laki-laki lain. Kan begitu. Nah, dengan kuasa Bapa, Roh Kudus datang. Hamillah Bunda Maria. Pertanyaannya, Roh Kudus datang, apakah Roh Kudus ini masuk
lewat ubun-ubunnya Bunda Maria sesuai logat Tambunan langsung hamil, atau memang karena Bapak hanya berkata. Gitu loh Pak maksudnya. Saya hanya menjawab menurut perkataannya. Bacalah di Yohanes 3. Apa itu Pak Yohanes 3? Yesus berkata kepada Nikodemus. Apa itu Pak? Dia datang bertiup dari mana, hendak pergi kemana, engkau tidak tahu. Nah, Yesus berkata, yang datang dari roh dan akan pergi kemana, engkau tidak tahu. Jadi jika Anda mendalam roh, nah Anda tidak akan bisa, sebab tentang pengetahuan roh bukan urusan manusia. Kalau pengetahuan tentang roh bukan urusan manusia, kenapa Anda sebagai manusia begitu pinter, begitu jelas tadi menerangkan tentang roh? Padahal ini menurut Anda sulit untuk dijelaskan oleh manusia. Hanya pengetahuan sedikit tentang roh itu, kata Bang Yuma. Kenapa Anda mengetahui lebih banyak? Gitu loh. Jadi yang Anda tanyakan apanya? Ya saya tanyakan apa yang dikandung Bunda Maria, roh kah, putra kah, bapak kah, atau tiga-tiganya? Ya dikandungnya Roh Kudus itu. Roh Kudus itu berarti berpisah, Bapak dan Roh Kudus. Secara hakikat, secara eksistensi. Berarti Roh Kudus kan Tuhan juga Pak, jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya terserahlah Anda memahami seperti itu ya. Enggak, saya tanya ke Bapak, saya nggak memahami, saya nggak mau berpendapat di sini gitu loh. Pertanyaan Anda itu di luar, tidak ada tertulis. Jadi Anda kan bertanya secara asumsi. Enggak, bukan asumsi Pak. Bapak mengatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Sedangkan yang dikandung Bunda Maria adalah Roh Kudus. Artinya Bunda Maria mengandung Roh Kudus Pak. Namanya dia itu, katakanlah, ambillah apa itu, bacalah kitab tentang percakapan. Ya kalau mau saya luruskan gini ya Pak ya. Kalau Bapak nggak mau mengakui Bunda Maria mengandung Tuhan, baca Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya pada waktu sensus itu hanya Yusuf dengan tunangannya Bunda Maria berdua saja. Bunda Maria tidak mendapatkan kamar, sehingga Bunda Maria melahirkan di kandang domba ditemani tunangannya Yesus. Artinya bukan suaminya Pak. Lahirlah Tuhan di kota Daud waktu itu. Tidak ditulis tanggal 25 tapi diadakan tanggal 25. Artinya Bapak harus mengakui bahwa Bunda Maria mengandung Tuhan, terus Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ayatnya ada gitu loh Pak. Lalu? Bapak setuju nggak Pak? Bunda Maria mengandung Tuhan dan Bunda Maria melahirkan Tuhan? Tidak ada tertulis mengandung Tuhan. Melahirkan Tuhan? Melahirkan Tuhan juga tidak ada tertulis. Saya bacain ayatnya Pak. Lukas 2 ayat 11, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud Pak. Telah lahir bagimu? Iya, telah lahir bagimu. Saya ulang lagi Pak. Saya hafal ayatnya ya. Saya nggak berani diskusi dengan teman Kristen kalau kita nggak tahu ayat Bible Bapak gitu. Telah lahir bagimu pada hari ini. Telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Gitu loh Pak. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Nah, Anda mengartikan seperti, jadi gimana ya? Ayatnya yang ngomong begitu Pak, bukan saya yang ngarang ayatnya Pak. Itu dikatakan oleh teman-teman di screen dibantu biar Pak Joseph paham. Tadi saya sudah bilang, tinggalkan agama yang buat Anda bingung gitu. Ini sekarang sudah bingung. Nah, sebetulnya bukan ada yang bingung, tetapi kita membuat mengarang-arang itu mengandung Tuhan. Lanjutin Pak. Tapi udah Bang, udah. Ada pembicaraan. Abang lah yang lanjutin. Ya. Jadi gitu aja. Sebentar Bang. Jadi gitu aja Pak Yosef, bahwa kalau Anda, saya ini nggak ada pemaksaan loh di sini ya Pak Joseph. Saya juga hargai Bapak bisa main kemari gitu ya. Jadi tidak ada pemaksaan. Kita Muslim di sini. Termasuk guru saya Bang Juma itu, ada di sini juga Ustadz Solihin, ada Ustadz Mawakid dan teman-teman Ustadz kita di sini. Tidak ada pemaksaan dalam agama Pak. Ya, jadi di sini hanya diskusi biasa. Apapun pendapat Bapak kami hormati itu keyakinan Bapak. Tapi mari kita bicara secara akademik. Bible Bapak loh Pak mengatakan Bunda Maria melahirkan Tuhan Pak. Masa Anda bantah sendiri Pak, gitu loh. Nah, asumsi Anda seperti itu silahkan saja. Saya nggak asumsi loh Pak. Tolong dibantu teman-teman. Saya screen dulu Lukas 2 ayat 11. Supaya Pak Joseph bisa baca begitu. Supaya masa saya disangka asumsi membaca ayat gitu.
Lukas 2 ayat 11. Coba nanti baca sendiri ya Pak ya. Saya hafal loh Pak tadi. Nah ini ayatnya datang nih Pak. Tuh, yang di blok Pak. Ya silakan Pak. Bang Handi memang asumsi lah. Itu bukan Tuhan, itu salah tulis itu Bang. Itu harusnya Tuhan. Oh. Bacakan. Saya bacain Pak ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi, harusnya Tuhan kan di situ Bang, bukan Tuhan, iya kan? Iya betul. Sebagaimana Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. You call me teacher and Lord, gitu loh Pak. Jangan ditambahin, Bapak ini semuanya korban Leidecker sih dari Belanda ini gitu loh. Sorry Pak, saya bukan mungkin mau. Ada temannya si atas nama Bang Deka itu, mana tahu ada temannya mau bantu. Ya bisa jadi kalau ada. Itulah Pak, berpikir lagi lah ya Pak ya. Kami sekali lagi kami Muslim tidak mau berbicara tanpa ada landasannya. Gak boleh. Semua ada di Bible Pak, gitu lah Pak. Oke lah, kalau asumsi memang saya itu tidak bisa menjawab itu ya. Ini bukan asumsi Pak, ayat Pak. Aduh, jangan tuduh saya asumsi. Boleh saya bertanya Bang Handi? Boleh, tapi saya kembali dulu ke Bang Juma. Silakan Bang Juma. Tambahin dikit. Iya, jadi sedikit Bang dari saya ya. Jadi bahwa kita ini umat Islam memahami pengetahuan kita tentang ruh itu memang sedikit. Nah, hari ini juga sahabat Nebaho juga harus memahami itu, bahwa oh iya ya, ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran, pengetahuan kita tentang ruh itu hanya sedikit memang. Nah, faktanya hanya muter-muter aja di situ. Ditanya apakah Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Apakah Tuhan dilahirkan oleh Maria? Tidak. Ini kan aneh gitu. Itu akibat daripada pengetahuan tentang ruh itu sedikit. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat. Silakan yang lain dilanjutkan. Oke, saya mau tanya, boleh ya? Kasihan Nebaho ditanya terus. Udahlah, silakan. Enggak ini sedikit, masa ini enggak boleh? Boleh atuh Akang, mangga atuh Akang. Ya. Pak Yosep, malam Pak Yosep. Kenapa nggak? Pak Yosep, malam. Maaf ya Pak Yosep, saya mau nanya kepada Anda Pak Yosep. Anda tuh agamanya apa Pak Yosep? Maaf dulu nih. Ya Kristen lah, gimana sih? Bentar dulu, saya nanya ke Pak Yosep loh. Katakanlah Kristen gitu aja udah. Kristen, katakanlah Kristen. Terus saya nanya kepada Pak Juma agamanya apa? Saya Islam Bang. Kenapa bisa menceramahi kepada orang Kristen tentang ajaran mereka? Gitu, kenapa? Masalahnya kita membahas tentang Roh Kudus. Sekiranya mereka menggunakan kata peneima, ya saya tidak punya hak untuk menjelaskan itu, karena itu adalah kitab mereka. Tapi karena dia menggunakan Roh Kudus, berarti dia mengambil satu bagian daripada apa yang ada dalam kitab saya sebagai Muslim. Gitu Bang. Iya, tapi seharusnya Pak Juma lah yang diinjili sama dia. Kenapa jadi terbalik? Ini ada apa ini? Udah. Iya. Di sini bukan. Udah lanjut. Saya baru tahu soalnya Pak Yosep itu Kristen. Makasih. Lanjut. Makasih. Ini bukan Injil. Makasih, Bang. Bukan Injil menginjili. Pak Yosep, silakan Pak Yosep ditanggapi Pak Yosep. Pak Yosep, silakan ditanggapi Pak. Apa aja lah. Seperti apa begitu. Yang jelas ini nggak ada pemaksaan Pak Yosep. Kami menghormati Bapak di sini. Pak Joseph. Oh, dari belakang dia Bang. Oh, ke belakang dia. yang ketawa ini live ya? Live. Pak Joseph. Ya. Kalau ya begini Pak, kalau yang Bapak sembah roh atau apa Pak yang Bapak sembah? Aduh ya, apa ya? Ya Tuhan lah. Tapi Tuhan kan roh, jadi Bapak sembah roh. Dalam roh. Dalam roh. Tuhan itu ada berapa sih rohnya Pak? Satu. Ada roh Tuhan nggak dalam diri Pak Yosep? Ada. Ada roh Tuhan nggak di pendeta Esra Soru? Ada. Ada berapa roh Tuhan? 1. 2 Pak, ada 2 tadi saya sebut. Kalau 1 miliar berarti berapa? Harus 1 miliar.
1 miliar, Pak. Nah, silakan. Tentang terus. Anda memahami seperti itu ya. Ya, saya kan memahami yang gampang, Pak. Saya nggak mau mempersulit. Itulah. Gimana, Saya Pak? sudah jelaskan tadi, tapi Anda belum paham lah gitu. Itu kuasa. Karena menyangkut masalah kuasa, Anda mau bisa mempolitisiri lagi, ya silahkan saja. Menurut Bapak yang paling berkuasa itu Bapak, Putra atau Roh Kudus, Pak, yang paling berkuasa? Semuanya roh. Bapak juga roh, Putra juga roh, Betul. Roh Kudus gitu. Betul. Yang disalib roh. Apa itu? Hak eksistensinya. Yang disalib apa, Pak? Eksistensinya. Apa itu Wujudnya. eksistensinya? Wujudnya. Jadi roh bisa berwujud. Ya, bisa lah. Ada nggak roh di dalam diri manusia ini waktu disalib, Pak? Ada. Berarti ikut ke salib ini roh. Ya, namanya disalib, ya disalib lah. Berarti Tuhan disalib. Apa yang Anda ketahui tentang disalib? Ya diikat, Pak, diikat, dipaku, terus disisain tinggal kancut, kemudian ditombak lambungnya oleh eksekutor tentara Romawi, mati. Itu Pak salib. Ya, itu secara Apa, Pak? secara hakikat apa harfiahnya gitu ya. Iya, faktanya begitu, Pak. Kami nggak ngarang loh. Ya, iyalah, secara harfiahnya memang begitu. Ya menurut Anda yang disalib apa, Pak? Ya, yang disalib itu ya dosa itu. Enggak, Pak. Yang tentara Romawi nggak pernah menyalib dosa. Dosa nggak kelihatan. Yang disalib manusia. Iya, secara hakikatnya iya. Iya. Artinya Bapak nggak ngakui kalau Yesus disalib begitu? Ya disalib lah. Iya disalib lah. Terus Yesus kan ada roh Tuhan di situ, Pak ya? Ada. Berarti roh Tuhan ikut ke salib? Ya, iyalah. Iyalah. Artinya Tuhan Bapak pernah ke salib? Iya, kalau secara hakikat apa itu kasat matanya memang begitu, cara penjelasan apa itu kasat matanya seperti itu. Tetapi kalau teologinya kan nanti harus dijelaskan sepanjang lebar. Anda tidak paham teologi ya, jadi Anda tidak. Saya 16 tahun belajar teologi, Pak. Nggak mungkin saya ngomong gini kalau nggak belajar, Pak. Oke, apa yang Anda ketahui tentang teologi ya? Ya teologi itu mempelajari, Pak, tentang hal yang demikian yang kita bicarakan ini gitu loh. Apa yang sudah kita pelajari? Coba jelaskan dulu. Yang saya pelajari itu yang tadi saya jelaskan dari awal sampai akhir, Pak. Masa belum ngerti-ngerti juga? Pertama, pelajari Bible Anda dulu. Cara mengeksegesinya seperti apa? Cara mengartikannya seperti apa? Gitu loh. Yesus itu apa? Dan seterusnya. Nah ini yang gampang-gampang, to the point, mudah untuk dijawab. Fakta dalam lapangan tertulis bahwa Yesus itu disalib menurut di Bible Anda. Gitu loh. Nah, itu tidak ada penyaliban kalau tidak ada dosa. Jadi sebetulnya dosa itulah yang ditanggung, itu menanggung dosa itu. Iya paham, itu artinya Pak, itu tujuan penyaliban. Ini saya maksud ini Pak, yang tersalib bukan tujuan penyaliban. Jadi Iya, jangan kita, apa yang sudah secara kasat matanya, harfiahnya ya gitu saja. Ya udah, artinya Tuhan Bapak pernah disalib gitu loh. Ya iyalah, kalau sudah Iyalah ya udah. Artinya pantas nggak Tuhan disalib, Pak? Nah, menurut ukuran manusiawi memang tidak pantas. Tidak pantas. Nah, secara manusiawi. Memang kan manusia yang ukur, Pak. Kita ini manusia yang bisa membaca itu gitu loh. Artinya tidak pantas ya Pak ya, Tuhan disalib. Jelaskan secara teologinya kan Anda tidak mengerti. Iya, betul. Kalau memang secara manusia ini Tuhan nggak pantas disalib, tapi kenyataannya adalah Tuhan Anda disalib. Artinya tidak pantas lah. Artinya menuhankan manusia yang disalib gitu loh Pak. Iya, kalau itu Iya memang. begitu. Kenapa masih Anda menuhankan? Berhentilah sekarang Pak. Ini saya ajak Anda ke jalan yang benar gitu loh. Nah, Anda bertanya kenapa dan kenapa. Untuk sebetulnya kalau bertanya kenapa itu kenapa untuk apa? Tuhan ada. Tuhan ada itu menurut Anda nggak tahu keberadaan Tuhan itu untuk supaya kita ini yang diciptakan mengikuti segala petunjuk dan larangannya Pak. Gitu loh. Yesus kan Bapak tahu nggak sih Yesus diutus ke bumi ini untuk apa Pak? Ya, untuk menyelamatkan dunia. Ya, dunia mana Pak yang diselamatkan Pak? dunia panah. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel Pak. Yesus berkata begitu. Anda hilang itu karena dosa. Jadi kalau Anda tidak berdosa, Anda tidak hilang. Ya kalau Yesus hanya diutus kepada domba
yang hilang di Israel, artinya kalau Anda orang Batak nggak kena itu barang, Pak. Iya, karena berdosa kan. Anda hilang itu kan karena berdosa. Yang nggak ada urusannya dosa di sini, diutus kepala domba yang hilang di Israel, bukan diutus kepala domba yang hilang di tanah Batak. Nah, terus Anda yang mau ditanyakan apanya? Yang saya tanyakan, Pak, Yesus ini diutus itu tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan dunia? Dia sendiri nggak punya pasukan, cuma 12 murid, Pak. Tentara Romawi paling berkuasa di situ. Yahudi sendiri menolak kedatangan dia, bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Bekerja samalah kayak apa, bagaimana mengotaki supaya Yesus ini dibunuh, bekerja sama dengan tentara Romawi yang berkuasa. Bagaimana mau menyelamatkan, Pak? Menurut cerita di Babel Anda, Yesus sendiri nggak selamat. Datang Paulus penganiaya, pemberontak, pembunuh murid-murid. Ini kasihan hidup Yesus, Pak, dicerita di Bible Anda ini loh. Masa Anda nggak mau bantu sedikit Yesus gitu? Iya, karena Anda kan tidak mengenal Tuhan Anda. Jadi seperti itulah. Ini nggak ngomongin Tuhan saya, ngomongin Yesus, Pak. Nah, itu untuk menyelamatkan dunia. Terus apa ya? Ya kalau Yesus mau menyelamatkan dunia, dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana bisa menyelamatkan dunia, Pak? Saya ini kayak memang Ya, sulit untuk sulit ya, Pak ya. Baik kalau sulit. kayaknya berbeda ya. Iya, Pak. Enggak, ini fakta loh, Pak, yang ada di Bible Anda saya baca ini gitu loh, Pak. Ini nggak ngarang loh. Tetapi Anda kan bertanya berdasarkan sumber rel yang Anda Kalau punya. begitu saya nggak bertanya, saya injilin Bapak aja ya. Yesus itu hidup di dunia ini umurnya 33 tahun setengah. Diutus kepada domba yang hilang di Israel. Ngajar kan gitu. Oke, Pas silakan. umur 12 tahun itu dia ke sinagog. 13 sampai 29 ceritanya nggak ada. 30 tahun nongol lagi ngajar. Apa yang dia ajarkan itulah segala firman yang kuterima telah aku sampaikan kepada mereka. Inti ajaran Yesus apa sih, Pak? Intinya adalah sembahlah kepada Tuhan Allahmu, kepadanya saja kau harus menyembah, begitu. Enggak pernah Yesus menyembah mengatakan bahwa sembahlah roh itu. Enggak ada ajaran Yesus demikian. Kenapa Anda datang belakangan mengatakan Tuhan itu roh, padahal Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu itu gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Fakta itu loh, Pak. Gitu loh. Kenapa mesti lagi Bapak nambahin ajaran Yesus? Nanti Bapak kalau ketemu Yesus gitulah, kenyalah kau di hadapanku, kau bermukjizat demi namaku, kau mengusir setan demi namaku. Kenyalah kalian di hadapanku gitu loh. Artinya kalau sampai hari ini ada orang mau mengatakan Yesus adalah Tuhan, bermukjizat demi nama Yesus, mengusir setan nama Yesus, Anda nanti diusir, Pak, oleh Yesus gitu loh. Sesuai pernyataan Yesus itu. Bang Handi, Ya, monggo Kang Nyoma. mungkin ada teman-teman Kristen yang lain di sini, Bang. Ada kali Bang Pipo itu masuk. Silakan yang lain Kristen. Saya mohon maaf ya Pak Joseph kalau saya sedikit agak-agak menginjili Bapak, bukan sok tahu, Pak. Yang lain silakan. Ceritanya Bang Juma sudah menginjili Pak Yosef. Nah, sekarang Silakan Pak Pipo. Selamat malam Pak Pipo. Selamat malam Bro Randi. Oh ya, apa kabar Pak? Biasa, Sehat ya Pak? apa ada siap? Mantap Pak Pipo. Yang penting sehat Pak. Oke. Ya ini tolong dibantu Pak Joseph gitu sama Bang Juma nanti. Kenapa Anda setuju nggak kalau Tuhan itu roh? Di mana tertulis? Ayat mana menurut Anda? Menurut Pak Joseph katanya Tuhan itu roh. Anda kan bertanya, maka saya jawab. Ya, jawabnya apa Pak? Di mana tertulis biar kita bahas? Ya saya nggak tahu di mana tertulis. Pak Joseph mengatakan Tuhan itu roh. Menurut Anda setuju nggak kalau Tuhan itu roh? Iya, di mana tertulis? Ini ditanya aku nanya. Ini bukan masalah tertulis di mana, Bang. Ini mengenai konsep iman Anda terhadap pencipta. Itu. Apakah menurut Anda pencipta langit dan bumi itu adalah roh? Itu karangan Anda. Anda kan Anda kan. Oh, ini kan pertanyaan Subaida.
Justru itu mana yang Anda tanya, di ayat mana yang Anda tanya? Yang saya tanya itu kepada Anda. Ya. Apakah menurut Anda pencipta alam semesta itu adalah roh? Bukan menurut saya, menurut Alkitab jawabannya. Kok menurut saya? Gimana Anda berbicara? Oh, apakah menurut Alkitab Anda bahwa di mana itu tertulis? Menurut Alkitab Anda, di mana tertulis? Anda sekarang beriman itu berdasarkan kitab Anda gitu? Jangan pikir ke iman Anda itu, Anda iman kok iman lagi Anda. Mau kita bahas iman gimana? Abang ini gimana sih? Lagi lebih kacau lagi ini, lebih kacau lagi ini. Abang lagi yang lain dia. Anda yang bertanya kok saya. Apa ya? Saya kan tanya, ya. Menurut Anda pencipta. Jangan menurut saya, nggak ada menurut saya, menurut Alkitab. Kok saya Anda tanya, menurut Alkitab. Di mana yang Anda tanya? Baik, saya bacain Yohanes 15:26. Jikalau penghibur, baik, saya ambil. Begitu kita bicara, cantik ya, namanya. baik. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini roh ini siapa ini? Ayat mana? Aduh, nggak ngerti ayat. Yohanes 15:26. 15:26 saya baca, Anda dengar. Iya. Itu kalau kita perintah supaya saling mengasihi. Betul rekodnya? Halo? Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Baik, saya baca dulu. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kan itu judulnya, betul? Terserah Bapak, silakan. Bukan terserah saya, akui dulu ini. Saya baca Yohanes 15:26, Pak. Iya, ada kan perikopnya kan, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Oh, jadi dunia siapa yang kasih judul itu, Bang? Siapa yang kasih judul ya, silakan. Perikopnya kan ada. Alur ya, siapa yang kasih judul? Ada. Yang kasih judul siapa? Yesus. Kok ngasih judul Yesus gimana? Yang Anda tanya mana? Judulnya atau gimana? Ayat. Iya, yang kasih judul itu kitab siapa yang kasih judul? Kayak film aja ada judulnya. Ini namanya ngaur ngomong kayak gitu, bro. Ya ngaur yang di situ yang ngaur. Anda katakan judulnya, emang siapa yang kasih judul? Pertanyaan Anda ngerti yang Anda tanyakan. Makanya kalau mau belajar gospel, belajar sama saya, jangan sok tahu. Saya belajar kepada Anda nol. Iya. Gimana Anda ini? Ditanya juga, jangan larinya ke kitab. Tanya ke kitab saya. Giliran ditanya kitab Anda, mana ayatnya? Anda baru mau baca, saya sudah hafal. Gimana sih Anda ini? Oi, bro. Oke, tadi udah. Oke, perikopnya tadi apa itu, Pak? Tadi perikopnya apa, Pak? Minum dulu, Bang. Bang Pipo minum dulu, Bang. Dengar dulu. Kalau Al-Quran Anda tanyakan, iya begitu. Tapi kalau Alkitab katakan, dari Hongkong Anda ngerti. Tadi perikopnya apa, kitab Pak? Anda kok, nama kitab Anda aja pakai pinjam nama Al-Quran, Alkitab. Kau mana kau ngomong? Oke, sekarang udah kembali. Iya, kan situ yang mancing, Subaida. Perikopnya apa, Pak? Tadi perikopnya apa, Pak? Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Oke, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Berarti dunia ini pernah membenci Tuhan. Ngerti Anda yang tanya? Kayak anak kecil Anda ngomong. Ya kan Anda ngomong, jadi saya jelas. Artinya dunia ini pernah membenci Tuhan Anda. Jangan artikan. Siapa yang mengartikan kok nggak boleh artikan? Ini saya baca dunia membenci Tuhan Anda kan? Betul ya Pak? Dunia membenci Tuhan Anda, betul? Anda bawa judul loh. Gini bro. Iya Anda bawa judul, coba baca lagi judulnya, coba baca lagi. Dunia, apa? Coba baca lagi. Coba baca lagi judulnya Pak. Ini judul bunuh diri ini Pak. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, itu perikopnya. Oke, artinya dunia ini membenci Tuhan Anda dan murid-muridnya. Setuju nggak Pak? Dunia ini membenci Tuhan Anda. Ini akui dulu Pak. Akui dulu ini judul. Lalu kita bahas ayat demi akui ayat. Dulu begitu. Pak judul ini, akui dulu judul dikit ini. Lagi Bang Pipo ini nangis lagi nanti kayak iya. kemarin. Dunia ini membenci Tuhan Anda dan murid-murid Tuhan, betul ya? Kenapa itu begitu judulnya? Ya iyain dulu ini. Pernyataan saya, iyain dulu. Ya ada kecil Anda ngomong kayak gitu loh. Ya iya, dunia ini kan membenci Tuhan Anda sama murid-murid Tuhan. Anda kan baru belajar ngomong kalau kayak gitu caranya. Nah ini saya baca apa yang Anda bawa judul. Makanya bacaan itu biar saya terangkan dulu. Ya terangkan dulu apa maksud dunia membenci Tuhan Anda.
Ayat ini menentukan, bukan Anda. Ya sekarang jelaskan kepada saya kenapa dunia ini membenci Tuhan Anda? Kenapa? Apa salahnya Tuhan Anda? Apa salah Tuhan Anda? Apa salahnya Tuhan Anda sehingga dunia ini membencinya? Ayat ini menjawab Anda. Ya, apa salah Tuhan Anda sehingga dunia ini membencinya? Apa salahnya? Ayat ini menjawab Anda. Ya, silakan dijawab, silakan. Apa salahnya Tuhannya? Ini yang diimani Kristen, bukan Al-Quran loh. Siapa bilang Al-Quran? Apa salah Tuhan Anda sehingga dunia ini membencinya? Apa salahnya? Makanya diam Anda biar saya baca. Ya silakan. Apa salah Tuhan Anda sehingga dunia ini membencinya gitu loh. Baru judul loh ya. Dengar dulu, jangan ngerocok aja terus. Enggak, soalnya Anda bawa judul bunuh diri, Pak. Anda akan jongkok nanti, akan goyang Anda, akan jongkok. Nah, ini Anda menggoyangkan Tuhan. Tuhan Anda tergoyang sendiri loh dengan pernyataan Anda. Dengar dulu. Masuk akal nggak Pak kalau dunia ini membenci Tuhan? Menurut pikiran Anda hanya sebatas itu. Ini sebatas Anda yang bawa judul. Karena pemikiran Anda kan hanya sebatas itu. Saya nggak berpikir terlalu jauh. Makanya tadi saya tanya, siapa yang kasih judul begitu, Bang? Makanya saya baca dulu ayatnya, lalu Anda sangka. Enggak, saya bertanya dulu tentang judul. Kenapa dunia membenci Tuhan Anda? Kenapa? Karena pikiran Anda dengan hati Anda pun sudah nggak bagus. Saya nggak masuk di situ. Judul itu saya nggak ada di situ. Dijawab apa? Ditanya apa? Ditanya apa? Jawabnya apa? Aduh, parah. Terlalu. Kasihan. Bukan, terlalu dangkal Anda berpikir tentang Alkitab. Coba ulangi judul. Coba baca lagi judulnya, Pak. Coba baca. Berulang kali saya baca, maka kita belajar. Coba, Bapak ini membaca doang, nggak ngerti yang Anda baca. Kalau nggak ngerti Anda tanya, bukan memutuskan. Kalau begitu, saya tanya, kenapa dunia ini membenci Tuhan dan murid-muridnya? Apa salah Tuhan Anda dibenci gitu loh? Ayat ini menjawab Anda. Ya silakan dijawab. Apa salah Tuhan Anda dibenci? Ya silakan. Diam kau dulu biar saya baca. Iya, tapi jangan nangis, Pak. Kok nangis dari mana? Dari Hong Kong. Ada goyang. Ya kita bercanda aja. Bercanda Pak Pipo, santai Pak Pipo, santai Pak. Silakan, bukan Pak. Bercanda. Saya itu nggak pernah bercanda. Kalau bahasa Alkitab saya nggak pernah bercanda. Kalau Bapak nggak bercanda, kenapa tadi Bapak ketawa? Karena ini menangkut iman seseorang kehidupan kekal. Oh iya, tapi kenapa dunia membenci Tuhan Anda, Pak? Begini bro, Iya. Apa yang Anda katakan, menurut saya, menurut Alkitab, kalau tidak benar adalah dosa Anda. Ingat itu. Lambat atau cepat, itu akan dialami siapapun dia. Kalau tidak benar, itu akan dialami sendiri. Kenapa Bapak khotbah gereja di sini, Pak? Gimana? Makanya saya baca dulu jawabannya. Jawabannya bukan saya menjawab. Kapan bacanya Bang Pipo itu terus baca dulu. Ya udah baca sekarang. Dari tadi saya mau baca, tapi kalian semua menerocot. ya sudah semua kita diam. 1, 2, 3. Silakan. Ya diam dulu kalian 3 ya. Baik, saya baca. Jangan ketawa Pak Pipo. Ketawa. Diam. Diam dulu kalian. Pegang, kalau ada di situ kursi pegang supaya jangan runtuh Anda. Baik, saya baca, dengarkan baik-baik. Jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini ingat ayat ini. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menurut firmanku, mereka juga akan menurut kata-katamu, tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Ingat, karena namaku, ini pembicaraan, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku telah datang
dan tidak berkata-kata kepada mereka. Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti tidak pernah dilakukan yang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat, ingat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ingat, jika penghibur itu, dengar, ini yang anda persoalkan kan? Jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya. Ya begitu. Lalu Anda tanya. Ya udah. Sekarang pertanyaannya, Pak. Apa salah Tuhan Anda dan murid-murid Tuhan sehingga dibenci oleh dunia ini? Apa salahnya, Pak? Begitu. Baru agak intelektual Anda berbicara, pertanyaan agak bagus. Udah 16 kali saya ulang itu, Pak, dari tadi. Ya. Jadi Bang Andi Bentar, Pak, biar dia jawab dulu. Ya. Biar dia jawab dulu, silakan. Kenapa ini dikatakan Yesus? Ini kan kehidupan murid-murid yang mereka dibenci. Ini yang terjadi 2000 tahun yang lewat. Murid-murid, dengar dulu, murid-murid itu dibenci. Orang-orang Yahudi, orang-orang Parisi. Ya, kenapa itu dibenci? Sabar, jangan sabar, biarkan, jangan. Silakan Pak Bipo. Nah, oke. Ini kan kehidupan mereka pada saat itu. Selalu dibenci. Semua murid-murid dibenci, orang Samaria, orang Saduki. Mereka membenci murid-murid yang mengikuti Yesus. Lalu Yesus mengutarakan ini. Kalian bukan dari dunia ini. Pengertian. Termasuk Paulus yang membenci mereka. Pengertiannya. Ini Yesus katakan secara rohani, secara jiwa. Termasuk Ingat, Paulus kan benci mereka. Kalau orang Yahudi, orang Samaria, orang apapun membenci Anda, itu sudah membenci saya, kata Yesus. Saya persingkat pertanyaannya, Pak. Kenapa dunia dan Paulus membenci Yesus? Karena dibenci Yesus, dia bukan datang dari dunia. Pengertian, ingat. Dunia ini dengan segala isinya itu sudah penuh dosa dan kekerasan. Yesus datang bukan dari sementara seperti itu. Dia bukan dari dunia, pengertian kehidupannya bukan dari dunia. Sementara manusia termasuk Anda dengan saya, kehidupan Anda dengan saya condong kepada dunia dengan kejahatan. Itu yang ditaplak Yesus. Anda bukan dari dunia ini, ingat. Itu pengertiannya. Secara rohani dengan iman, itu yang ditunjukkan Yesus kepada murid-murid. Terus siapa yang membenci Yesus? Semua yang membenci Yesus waktu 2000 tahun yang lewat, banyak orang. Hanya segelintir orang yang mengikut dia. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui siapa dia sebenarnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, saya bukan dari dunia ini. Karena dunia ini membenci dia dengan isinya. Karena dunia ini sudah penuh dosa. Dikuasai setan, iblis. Buruh. Iya. Tapi faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, orang lebih gila lagi. Malah orang pada menyembahnya. Itu gimana ceritanya? Oke lah, Anda cerita kayak mana? Dari Hong Kong ke mana ada yang ngomong? Nah, wujud daripada kebencian dunia ini terhadap dulu Yesus. kita bahas kok sampai. Tunggu dulu, kenapa Bang gini? Tunggu dulu. Bukan, Kita orang juga punya hak bicara, Bang. Iya, begini. Bukan hanya Abang bisa bicara. Begini, Bro. Wujud daripada kebencian daripada dunia ini terhadap Yesus. Iya. Banyak di antara manusia itu mempertuhankan Yesus yang tadinya hanya utusan Tuhan. Itu masuknya itu. Jadi yang membenci Yesus adalah mereka yang menyembah Yesus. Belajar dulu Anda berbicara supaya Anda lebih paham sedikit pun. Bicara.
Lah. Belajar dulu Anda bicara. Apa yang salah? Belajar dulu Bang Juma. Sebentar. Belajar dulu Anda. Apa yang salah? Yang membenci Yesus itu adalah mereka yang menjajakan nama Yesus tidak sesuai Bukan. dengan ajaran Yesus. Nggak ngerti ada ajaran Yesus, jangan Anda katakan ajaran Yesus, bro. Gimana ceritanya? Coba Dengar. Tunggu Dengar. dulu Bang. Saya juga punya bicara. Dengar dulu. Anda menorocok aja dari tadi saya dengar. Dengar dulu. Pak Pipa lebih Baru juga panjang saya tadi, bicara, Pak. Bang. Dengar Gimana sih? dulu. Kok kemana? Anda yang ngomong nggak kayak mana-mana. Ayat ini yang kita Ini kan bahas dulu. berbicara mengenai siapa yang membenci Yesus kan? Iya. Yang dibenci Entah bagaimana? dari mana pula ajaran yang menyembah Yesus itu. Ajaran dari Mereka mana? yang membenci Yesus, yang mengajarkan kemudian kepada non-Yahudi, Apa diajarkan? menyembah kepada Yesus, itulah mereka yang membenci Yesus. Dan itu Anda aminkan. Akal pikiranmu sebatas itu tentang Alkitab. Oh, bukan kayak begitu. Memang begitu Pak Anda itu berbicara. Karena Nah, itu sekarang kalau kita diperhadapkan dengan pertanyaan, Yesus itu praktisi Yudaism atau praktisi Kristen? Pertanyaannya Nah. macam mana kecil lagi. Macam mana kecil Anda bertanya Nah. lagi. Iya, karena yang Anda sembunyikan itu identitas Anda sebagai Anda kemana-mana. pembenci Yesus. Anda kemana-mana Anda lah bertanya. pembenci Yesus Ini itu. dibahas dulu. Kenapa Yesus katakan, saya bukan dari dunia ini. Itu dulu fokusnya. Betul. Karena itulah kemudian kami orang menganggap Yesus itu sebagai utusan Tuhan, Bukan Bang. dia- Tak bukan adalah dia. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Bro, kayak anak kecil kau bicara. Bukan dianggap, bukan itu yang dibahas. Apa pula ini kan berbahas tentang benci atau tidak Yesus itu kan? Dengar dulu, biar Anda tahu sisi dari apa kata-kata Yesus. Kalau kau dibenci, saya sudah dibenci. Kan gitu kata. Ini dengar dulu. Yang dikatakan Yesus di sini, kehidupan manusia pada saat di mana dia hadir, itu condong kepada dunia dengan pengertian pekerjaan, kejahatan, dan seluruhnya. Seolah-olah dia beragama, tapi kelakuannya seperti binatang. Paham? Nah, itulah yang terjadi kepada Anda dan teman-teman Anda. Aja. Kalau udah terbalik, Anda ngomong kayak gitu, paham Anda yang Anda katakan, kayak anak kecil Anda ngomong. Iya. Aduh, gimana sih abang ini? Yesus itu datang mengajarkan satu Menurut konsep akal. ajaran. Menurut akal pikiranmu sebatas itu Anda memahami. Lalu bagaimana pula Anda mendapatkan konsep Anda seperti bayangkan, pemahaman Anda saat sekarang? Dengarkan, Anda bayangkan Ya. Al-Quran Anda di dalam kehidupan Anda bawakan pikiran Anda ke Alkitab. Itu yang sebabnya Anda Bukan. berbicara seperti itu. Coba lah abang, renungkan dulu. Apa baru coba? Coba Anda renungkan sekarang. Apa? Anda renung. Yesus Dengar. itu. Dengar dulu. Loh, kapan saya bicaranya, Bang? Gantian Pak Dari Pipa, biar tadi Bang Anda Juma. bicara. Dari Anda tadi bicara. Bang Juma belum bicara, Bang Pipa tadi panjang loh. Biar ada momennya gitu. Dari santai. tadi Anda bicara. Ya udah Apa Pak saya Pipa bicara dulu, silakan bicara. Silakan. Maka kata-kata ini, saya bukan dari dunia ini. Kan, orang yang beragama memakai agama, orang Farisi, orang Saduki. Seolah orang ini orang baik, tetapi kejahatannya di luar biasa tentang kehidupan. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, bukan seperti itu dunia ini, bukan menerima seperti itu. Saya datang bukan dari dunia ini. Ingat, kalau kau beragama, bukan seperti orang-orang Yahudi, tujuan kata-kata itu begitu. Kalau kau disakiti karena kau mengikut secara rohani, saya pun sudah disakiti. Oke. Itu baik. tuh merubah kehidupan seseorang, orang Yahudi, orang Farisi, merubah kata-kata ini, merubah. Baik. Itu yang Abang. ditanamkan murid-murid. Gantian, mereka. Bang Juma lagi, gantian, Bang Juma lagi. Udah, silakan. Bang. Silakan. Udah. Apa Anda kira dengan Anda menyembah Yesus itu tidak menyakiti Yesus? Pengertian menyembah apa menurut Anda? Dangkal kali Anda berpikir. Anda mendudukkan Yesus itu setara dengan Bukan Bapaknya. itu. Penyembah, Jadi apa, Anda Dan? katakan, penyembah. Menyembah itu bagaimana menurut Anda rupanya? Anda menyetarakan Yesus itu dengan Bapa yang mengutus dia. Anda ngomong tapi penyembah nggak ngerti apa-apa. Nah itu Anda. dia. Weh. Anda menyembah kepada Yesus, menganggap Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang inkarnasi dalam tubuh Penyembahan manusia. itu apa? Menyembah itu Alah. bagaimana menurut Anda? Susah abang ini. Menyembah Kau itu yang artinya. susah. Kau yang Menyembah susah, itu nggak ngerti artinya apa-apa. menganggap Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi menjadi manusia. Woi, ngerti kau? Penyembah itu secara jiwa pikiran seseorang, bukan hanya ngomong aja.
Menebak. Ya terserah abang lah. Bagaimana? Yang terserah abang lah, abang yang bisa menilai diri abang. Yang pastinya Anda mendudukkan Yesus tidak sesuai dengan ajaran Yesus tentang dirinya. Itu kan yang benar. Dangkal kali Anda berpikir. Loh, dangkal pula. Lah buktinya Yesus Anda jadikan sebagai Bapa itu sendiri dan rupa manusia kan? Ngawur kau ngomong. Lalu siapa Yesus itu? Yang ini bahas dulu. Jangan kau kemana-mana. Itulah Anda. Pandai-pandaian Anda ya. Kenapa Yesus, dengar dulu, kenapa Yesus mengatakan saya bukan dari dunia ini? Aduh bang, kalau cuman alasan itu bang, cobalah Anda baca 1 Korintus 11 nomor 12. Segala sesuatu berasal dari Allah. Ini belum. Udah pikir kemana-mana Anda. Supaya Anda itu bisa tersadarkan bahwa bukan cuma Yesus yang berasal dari Allah. Semua itu berasal dari Allah. Alur cerita ini, ayat ini menentukan apa yang terjadi 2000 tahun yang lewat. Ini yang terjadi secara kehidupan orang. Paham? Abang ini ada-ada aja lah. Bukan di karangan, bukan di... Ini abang yang mengarang-arang. Abang yang mengarang-arang. Yesus Anda katakan dia itu bukan manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Katakan, saya bukan dari dunia ini. Memang benar, Yesus itu bukan dari dunia, dia itu utusan dari Tuhan. Supaya dibedakan dunia dengan kerohanian yang dibicarakan Yesus. Larinya ke filsafat pula bang ini kan. Oke, ya udah. Gini aja Pak Pipo. Pak Pipo dengerin dulu baik-baik ya Pak Pipo. Pantaskah Tuhan dibenci Pak? Mana? Pantaskah Tuhan dibenci? Ini siapa sih yang berisik ini? Di mute dong. Diamkan dulu. Ya. Pantaskah Tuhan dibenci? Silakan. Pantaskah Tuhan dibenci? Ya. Gimana pertanyaan Anda? Ya, kan Yesus, gini Pak, Yesus kan Pak, dengar yang ketawa. Dengar dulu. Halo, Bu Andi. Ya. Udah berapa umur Anda? Kan tadi di situ Yesus dibenci Pak. Ya pertanyaan Anda itu kan anak kecil. Iya kan Yesus dibenci, dunia membenci dia. Dunia membenci Tuhan Anda dan murid. Dengerin dulu saya dulu ngomong. Dengar dulu. Dunia membenci Tuhan Anda dan dengerin dulu saya dulu. Saya terangkan sedikit dulu. Udah Anda. Tahu saya terangin, nanti lu jawab pertanyaan saya. Saya terangkan dulu. Dunia membenci Tuhan Anda dan murid-murid Anda. Pertanyaan saya, pantaskah Tuhan dibenci? Silahkan. Dengar dulu. Makanya kita harus tingkatkan secara berpikir, nalar kita berpikir kalau kita manusia. Abang ini disuruh menjawab, abang malah. Kan ayatnya ada di situ Pak, Tuhan Anda dibenci. Saya bertanya, pantaskah Tuhan dibenci? Makanya saya paparkan. Anda ya sudah paparkan lah Bang. Kan? Udah satu lagi, muncul lagi satu lagi. Siapa? Basuki siapa? Muncul. Ya, silakan. Ya sudah paparkan lah sudah. Sebelum mulutnya saya lakban Bang. Diam dulu Anda, biar saya utarakan, biar saya paparkan kepada Anda. Apa yang Anda mau paparkan? Apa yang mau dipaparkan Pak? Anda tadi pantaskah Yesus Tuhan itu dibenci? Kan itu Anda tanya. Silakan dijawab Pak. Yang pantas atau tidak pantas pertanyaan Anda itu karena kecil, bukan itu pertanyaan. Itu kenapa nyalakan pertanyaan? Orang berbalnya. Tadi Anda menyatakan kan Yesus dibenci Pak sama murid-murid. Masa orang tanya disalah-salahin. Kok pertanyaan disalahkan? Saya bertanya ada landasannya loh Pak. Baik, saya tanya Anda, pantaskah Anda manusia? Ya manusia, pantaslah saya manusia. Dari mana Anda pantas manusia? Abang ya, tadi ini saya sekarang jadi manusia nih. Dari mana Anda pantas manusia? Pak, ini berbicara. Abang tadi yang bilang. Bukan, tadi karena pertanyaanmu itu akan berbalik kepada Anda. Coba Anda baca perikopnya lagi tadi Pak. Coba baca Anda perikopnya. Coba baca perikopnya. Mana dikat? Pantaskah Tuhan manusia? Judul. Coba judulnya ya. Coba judulnya Anda baca lagi judul ayat Pak. Coba dibaca dulu perikop. Dunia. Ya. Mengerti arti dunia apa? Arti dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Pertanyaan sekarang, pantaskah? Dunia apa pengertian dunia? Pantaskah? Dunia apa pengertian dunia bagi Anda? Kok lari ke dunia sih? Abang sebelum masuk ke sini minum merek apa sih Bang? Iya nggak tahu ini. Vodka. Pantaskah? Minum bacon dapat bodrek. Pengertian dunia ini apa menurut Anda? Kok membahas dunia Pak? Tapi Anda tanya tadi judulnya.
Iya, dunia membenci dia kan? Iya, dunia itu pengertianmu apa? Ya Anda artikan sendiri, kenapa dunia membenci Tuhan Anda? Kenapa? Gak paham Anda sedikit pun kan? Iya, kenapa dunia membenci Tuhanmu? Kenapa? Apa salahnya Tuhan kamu? Kan? Dunia ini pengertianmu apa? Apa salah Tuhan kamu sehingga dunia membenci Tuhanmu? Dijelasin aja Bang Dunia ini Pipo. pengertianmu apa? Benci itu adalah dunia itu Maka adalah bukan murid begitu, itu adalah. Kalau kau bertanya, maka saya katakan tadi pertanyaan mungkin anak kecil. Kenapa Ya sudah pertanyaan jelaskan aja Bang. Apa sih susahnya? Astagfirullah, Makanya, pertanyaan sama kau disalahin. Kiakar dulu kita pergi, kiakar dulu karena pemikiran Ya udah jelasin lah, kita diam. Dari Ya, tadi silakan, kita Pak. diam, tapi merorot terus. Ya kenapa bertanya kan? Kenapa dunia membenci dia? Apa dunia itu menurut kau? Pula bertanya ke kita, gimana sih Iya. Abang ini? Jelasin aja dulu. Supaya paham Anda, dunia dengarkan. Dunia dengan segala isinya, Ya. termasuk orang-orang pada zaman itu, Iya. dengar dulu. Ya. Kemewahannya, segala dosa yang mereka perbuat seolah-olah mereka beragama atau menuhankan seseorang, Ya. atau menuhankan apapun namanya. Itu rangkuman dunia. Mm-mm. Maka ini semua kelakuan dunia, kelakuan manusia Mm-mm. yang ditarakan Yesus akan membenci yang mengikut Yesus. Satu contoh saya buat. Mm-mm. Dengarkan. Satu contoh. Mm-mm. Kalau kehidupan saya condong kepada dunia, satu contoh paling kecil. Mm-mm. Mau saya ke bar, kemana segala, itu kan duniawi. Mm-mm. Kalau saya, Pak Pipo, Bapak ngerti gak sih yang Bapak dengar dulu. Pak Pipo ngerti gak sih yang Pak Pipo katakan? Dengar dulu. Enggak, saya mau nanya dulu. Pak Pipo ngerti yang Bapak ucapkan ini? Dengar dulu. Enggak, siapa tahu Bapak ngomong, Bapak sendiri nggak ngerti gitu loh. Kan saya utarakan dulu. Ya, tapi Bapak nggak ngerti yang Bapak katakan. Abang ini itu. lagi mabuk kayaknya memang. Iya, jadi percuma Bapak Karena ngomong. Karena di situ Percuma Pak Pipo ngomong orang-orang panjang. itu Karena Bapak memakai sendiri nggak agamanya. ngerti apa yang Pak Pipo katakan. Memakai agama mereka, orang Yahudi, orang Farisi, baik orang lain memakai agama mereka. Oke, saya Seolah-olah persingkat mereka aja Pak. lebih- Dipersingkat. Ini aja Seolah-olah dipersingkat. mereka lebih tinggi daripada orang Oke, lain. oke dipersingkat. Itu Kena, sebabnya ya katakan, dipersingkat loh. Dengerin. akan Kenapa? dianiaya. Orang Orang yang baik pada saat itu. Iya, Mabuk dipersingkat ini dulu. lagi mabuk ini orang. Memakai orang itu memakai simbol. Kenapa? Ya dipersingkat. Yang lain diam dulu. Itulah Dipersingkat dunia aja. namanya. Dipersingkat aja Pak. Dengerin baik-baik. Mabuk ini, Abang. Kenapa Paulus membenci Yesus? Itu aja dipersingkat. Kenapa Paulus membenci Yesus? Silakan. Kok ke Paulus lagi Anda ini? Paulus kan Lah, pernah kan di memang dunia. benci dia. Membenci Pak. Yang Kenapa? tadi kan membenci dunia. Ini ke Ya. Paulus lagi. Ya supaya Anda lebih lebih Nanti detail nanti lagi Bang gitu, Adi Pak. ditanya, kamu tahu Paulus? Nah, gitu nanti. Gitu lagi. Gini aja bro. Saya permudah supaya Bapak jawab. Kenapa Paulus membenci Yesus? Kenapa? Apa salahnya Yesus? Ini bukan ke Paulus lagi, ini udah ke Paulus. Kemana lagi di situ? Ke Pak Pipo, silakan Pak Pipo. Sudah Paulus, Pak Pipo lagi, silakan. Gantian Pak. Paulus gantian. Pipo mau bicara. Kenapa Paulus membenci Yesus? Paulus diam, Pipo menjawab. Silakan. Mana ayatnya? Udah saya ikuti alur Anda. Biar agak era Anda sedikit berpikir. Saya lupa mana ayatnya. Jadi Anda mengatakan Paulus tidak pernah menganiaya murid-murid. Buka ayatnya, bukan cocor-cocoran ngomong Jadi Bapak nggak paham gitu loh. Mana ayatnya? Oh Bapak Mana nggak paham. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Kau pikirnya Al-Quran? Agak tuh. Kau pikir Al-Quran di Alkitab ini seperti yang Anda pikirkan? Kan enggak. Mana ayatnya? Oke. Kalau sudah Mana mentok ayatnya? larinya ke Quran, selalu bawa Quran. Kalau sudah mentok begitu Quran. Bukan. Anda kan Paulus membenci mana ayatnya? Jadi Bapak nggak, jadi Pak Pipo nggak setuju kalau Paulus nggak pernah menganiaya Bukan murid-murid. enggak setuju. Mana ayatnya? Kita buka, kita bahas. Jadi Bapak nggak tahu ayatnya. Terus Ada yang selama bertanya. ini, selama ini Bible Anda pegang nggak pernah dibuka gitu? Anda mana ayatnya? Ayat apa Bang? Ayat apa? Yang Anda tanyakan mana? Orang nanya apa emang? Ya tanya dia kawanmu itu apa yang ditanyanya? Paulus membenci Yesus. Ya. Mana ayatnya? Ayat apa? Yang membenci Yesus itu, Paulus membenci Yesus, Anda katakan mana? Itu adalah Banyak. sebuah kehinaan jika orang berambut panjang, gondrong.
Kau karang semua hidupmu jadi bro. Jadi kau karang. Kalau ada ayatnya gimana? Karang. Mana Kalau ada ayatnya Ben? gimana? Kita bahas. Kalau ada ayatnya yang mengatakan bahwa bahas. adalah sebuah kehinaan Kita bahas laki-laki ayat itu, berabu kita bahas gondrong, ayat itu. gimana? Kita bahas ayat itu. Yesus terkutuk di atas tiang salib gimana? Ke Yesus lagi. Tadi Paulus ke Yesus lagi. Mana lagi? Ya kan yang mengajarkan Yesus terkutuk itu kan Paulus. Kan, jadi mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya. Kampas. Galatia 3 nomor 13. Ya. Mana? Ada itu Bang, Galatia 3. Ambil buka. Ayat nomor 13. Buka Buka apa? ayatnya. Abang gak hafal rupanya ya? Nggak tahu dia. Bukan enggak hafal atau tidak, bukan gitu membahas Alkitab. Buka ayatnya bertanggungjawabkan. Baik, saya bacakan ayatnya. Aduh, kau ini Korintus sebenarnya dengerin, minta ayat dengerin. Dengarkan. Ini Anda minta ayat, saya kasih Apa yang ayat. Anda- Dengar dulu. Korintus Apa yang 11. Apa yang Anda katakan? Dengerin dulu. Dengar dulu. Dari tadi, Korintus 11 nomor 14. Dengarkan dulu. Korintus 11 Dengarkan dulu, nomor dengarkan 14. Anda minta ayat, dengerin dulu. Dengarkan dulu. Anda udah bohong semua, pembohong ini semua. 1 Korintus 11 Dengar nomor dulu, dengar 14. Ini saya mau Dengar bacain. Anda Dengar minta dulu. ayat toh, Anda minta ayat. Dengar dulu. Anda kawan Anda tadi mengatakan Galatia. Katakan Anda Korintus. Ya ini saya bacain dulu. Baca dulu. Dengar dulu. Sabar Saya dulu. tanya Anda. Ini Anda bisa diskusi nggak sih? Kalau enggak ini Anda nggak mending bisa di- diskusi. Anda nggak bisa. 1 Korintus tadi orang 11 nomor mengatakan, 14. Galatia tadi Bukanlah katakan, alam sendiri Galatia menyatakan tadi, kepadamu bahwa Galatia tadi. adalah kehinaan bagi laki-laki jika Galatia. ia berambut panjang. Galatia tadi dikatakan bukan Korintus. Tentunya Paulus sadar bahwa Galatia gurunya tadi, itu Galatia. berambut panjang. Jadi bukankah ini namanya Galatia penghinaan? 1 Ya. Korintus 11 nomor 14. Bang Handi, Ya. kasih Ya. Galatia 3 nomor 13 yang ku bilang itu. Jangan kau Galatia tadi, jangan Korintus, pembohong kayak gitu orang. Galatia 3:13. Jangan nangis dulu Bang, kenapa? Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini bukan- siapa tuh? Oke. Dengar dulu. Siapa yang terkutuk? Yesus. Dan Ayat sendiri nggak dihafal loh dia ini. Heran Siapa saya. yang terkutuk? dengar dulu biar saya jawab. Anda kan bertanya. Kayak Anda kecil, Anda kan baru belajar ngomong. Jawablah Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Silakan Pikiran. jawab. Baik, biar agak meningkat pikiran akalmu sedikit, dengarkan. Karena pikiran akalmu sebatas itu. Silakan dijawab Pak. Siapa yang terkutuk? Dibenarkan karena iman. Kan itu perikopnya. Betul. Jawab aja Pak. Jangan usah berdiskusi. Jawab aja. Jangan pikiran akalmu kau bikin kalau kita nggak laku. Paham? Terus Nggak laku. yang terkutuk siapa Pak di sini? Dengarkan dulu. Anda katakan Galatia 3, baru saya baca dulu di perikopnya. Dibenarkan oleh karena iman. Baik, saya baca. Oke, baca Galatia 3:13. Iya, saya mau baca, Anda ngerocot saja. Hai orang-orang Galilea yang bodoh. Ingat dengar. Orang bodoh ya. Oke. Ya, betul. Bodoh sekali tuh orang Siapa? Galilea itu. Udah ngomong aja dulu kau biar puas baru saya baca nanti. Iya lagi yang orang Galilea kok dibilangin bodoh gitu loh. Lanjut Pak, lanjut. Udah ngomong dulu kau. Ya udah, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Sudah ngomong Pak. Udah terus? Ya udah Pak, Yesus digantung di tiang salib berarti Yesus terkutuk. Terus? Anda menyangkal kalau Yesus terkutuk? Iya, terus dulu. Ya Paulus berkata Yesus terkutuk gitu loh. Iya. Itu bukan penghinaan. Teruskan dulu. Apa Ya udah. Baru Udah saya itu. jawab. Tapi Karena jawabannya di fokus terkutuk ya. Udah Paulus mau berkata. akal-akalan Udah. lagi itu Bang. Ya silakan. Baik, saya baca. Kan Ya. gitu. Mm-mm. Dengarkan dulu apa di Alkitab ini dikatakan, bukan karang-karangan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Pertanyaan, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak
ketahui daripada kamu adalah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Ini pemberitaan Injil ceritanya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh memasuki kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Siapa semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia jadi bagaimana sekarang? Apakah Dia telah menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Perbuatan demikian karena kamu melakukan hukum Taurat. Karena melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Ingat, garis bawahi. Pemberitaan Injil diceritakan di sini. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Abraham kepada Allah. Ini ceritanya. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya garis bawahi. Abraham percaya karena Tuhan, karena kebenaran Tuhan di dalam hidup Abraham, bukan karena sunat. Garis bawahi ayat ini. Jadi kamu lihat bahwa mereka akan hidup dari iman. Orang yang hidup dari iman. Apa kata Yesus tadi tentang saya bukan dari dunia ini, murid-murid bukan dari dunia, kata apa? Karena iman mengikut Yesus. Mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang bukan orang Yahudi atau oleh karena iman, tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa itu Injil kepada Abraham? Mengetahui anak domba Allah. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang telah hidup di dalam iman, dengarkan, mereka yang telah hidup di dalam iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yang menurut ini, yang beriman itulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham. Yang telah beriman itu karena semua orang yang hidup Pak dari Pipo, Anda ini bicara apa nangis, Pak? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ingat, ini yang Anda persoalkan nanti. Iya. Saya ulangi, pakai kuping kita, pakai nalar kita. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ingat, Anda jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Garis bawahi. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis di kayu salib. Ada tertulis. Ada tertulis. Di kayu salib. Dibaca. Kenapa Bapak hindari? Kenapa hindari? Kenapa? Saya teruskan dulu. Ya. Tidak, dengarkan. Apa tertulis? Tertulis. Kristus, dengar, nanti ada pertanyaan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Terus? Dengan jelas menjadi kutuk karena kita. Tak jelas itu kutuk karena kita. Ya, terus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Stop ya. Stop. Udah kepanjangan, Pak. Udah kepanjangan. Nah, bukan kepanjangan. Jangan katakan kepanjangan. Kau yang kepanjangan. Saya belum bicara ini. Masa saya belum bicara panjang? Gimana Bapak ini? Saya baca dulu. Saya baca. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Hingga oleh iman. Ini bukan gereja loh. Hingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oke, baik. Pertanyaan sekarang, Pak. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, kan begitu. Yang terkutuk di sini siapa, Pak? Hukum Taurat apa tadi dikatakan? Yang orang, Pak. Terkutuklah orang-orang yang terkutuk, Pak. Bukan monyet. Bukan monyet yang terkutuk, Pak. Terkutuklah orang. Dengerin dulu ya. Gantian bicara. Terkutuklah orang
yang digantung di tiang salib orang, Pak, orang, bukan monyet, orang. Dengar dulu. Orang, Maka- ya. Orang yang dengar. terkutuk, Pak. Orang siapakah yang terkutuk di sini? Silakan. Orang siapa? Oh, halo. Halo. Bapak ini ngomong kok, ini orang loh yang terkutuk, Pak. Yang digantung Dengar. di tiang salib. Pernah kau sekolah tidak? Pak, terkutuklah orang yang digantung Kau di dengar tiang salib. tadi yang saya baca. Terkutuklah orang yang Kau dengar yang digantung tadi di tiang saya salib. baca. Saya Alur dengar, cerita itu. saya dengar Alur tapi cerita. Anda nggak menjawab pertanyaan. Woi. Alur cerita itu kau dengar tidak? Ya, kalau apa maksudnya terkutuklah orang yang digantung di tiang Dengar salib? hukum Apa Taurat. maksudnya? Kan yang mengikuti hukum Taurat kan ada dikatakan. Ya, oke, itu Bukan karena oke. dengarkan. Hukum Taurat itu Dengarkan. orang apa hukum? Itu orang apa hukum Taurat? Orang loh tertulis kan? di situ. Yang Anda saya baca. Apa itu hukum Taurat? Saya nggak Tadi mau ngomong katakan. Taurat, orang. Hukum Taurat, dengarkan. Orang yang digantung itu siapa? Orang itu yang digantung. Hukum Taurat itu Siapa bukan orang menjadi itu membenarkan. yang digantung Hukum Taurat itu terkutuk di adalah tiang salib? kutuk. Kenapa Kamu, hukum Taurat itu kutuk? Kelamaan ngomongnya nggak jawab pertanyaan. Ada yang ngomongnya nggak benar. Siapa orang itu yang terkutuk digantung di tiang Alur salib? cerita ada, Siapa kau orang pikirkan. itu? Alur cerita ada kau pikirkan nalar mublik. Bapak pakai dulu sedikit. Naikkan Itu tingkat ada kata pemikiran. orang, maksudnya apa itu kata orang di Iya, situ? Itu hukum orang. Taurat itu. Ada cerita di situ. Itu tentang orang hukum. itu siapa orang itu? Itu siapa orang itu di situ? Abraham dikatakan bukankah dibenarkan oleh hukum. Siapa orang di situ? Tetapi Itu orang. Abraham dibenarkan oleh iman dia. Oh, itu kepada orang Tuhannya. itu orang di Abraham situ. orang. Abraham Orang. orang. Yesus Abraham digantung. orang. Yesus digantung di tiang salib nggak? Abraham orang. Abraham orang. Jadi Abraham yang terkutuk. Anda baca tadi. Anda dengar yang saya baca. Saya ulangi lagi. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa Kutuk orang ini yang itu. terkutuk? Ya kutuk itu apa? Saya nggak menerangkan kutuk. Apa Siapa kutuk? orang yang terkutuk di sini? Iya, Siapa orang? Kutuk itu apa? Kutuk itu apa dikatakan tadi di sini? Siapa orang Kutuk yang itu terkutuk apa di tadi? sini? Kutuk itu apa tadi di Siapa sini? orang Hei. yang terkutuk di sini? Siapa Iya, orang? kutuk itu apa tadi dikatakan di sini ayat ini? Kok kutuk? Siapa orang? Saya nanya orangnya siapa? Orang yang mana ini? Alur Orangnya. kutuk itu apa? Pertanyaan saya, ini orang Batak, orang Makanya Minang, apa? apa orang apa? Iya, kutuk Ini itu orang apa mana yang menurut ayat dikutuk? ini? Taurat itu Ini- apa? Kutuk atau tidak? Ini orang yang terkutuk loh. Iya. Apakah Yesus digantung di tiang Taurat itu salib? kutuk atau tidak? Taurat itu kutuk atau tidak? Siapa yang ngajarin? Siapa yang Aduh. ngajarin kalau Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin sampean? Neneknya nih yang ngajarin, kakeknya yang ngajarin. Siapa yang ngajarin kalau Taurat itu adalah kutuk? Makanya Anda berpikir seperti itu. Nah, itu kan semua orang salah di depan abang. Iya, Sementara bukan. abang harus menjawab. Siapa Karena yang mengatakan bahwa bukan. ketetapan Karena- Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutukan? Karena- Siapa yang ngajarin? Karena kau dangkal kali berpikir tentang Kayaknya Alkitab, kamu bro. cuma bisa nyalah-nyalahin orang, giliran ditanya nggak bisa menjawab. Itulah Karena- wujud bahwa Dangkal, Kristen membenci pengetahuanmu, Yesus. akalmu tidak pernah Saking sanggup menerima bencinya ini. Yesus kepada Yesus sehingga Yesus itu dianggap sebagai orang yang terkutuk demi Karena untuk menebus pemikiran kalian dari kutuk Tuhan. Siapa yang pemikiran mengatakan akalmu, bahwa hukum Taurat itu Kamu adalah bawakan kutuk? Siapa seperti ngajarin? itu. Siapa yang Karena ngajarin pemikiran bahwa akalmu. Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin? Alur cerita ini kan Anda dengar saya bacakan Alur tadi. cerita. Sudahlah, tidur sana. Ya, saya Siapa mau buktikan dulu ya. Nggak ada Teman-teman, ilmu. coba di share screen Kisah Para Rasul 9 nomor Kemana-mana kau 1. lihat ini. Dengerin dulu, saya bayar. Wey, Kamu nggak bisa jawab. kamu nggak bisa. Kamu bertanya kayak anak Oke, kecil. baik. Yang digantung di tiang salib orang atau monyet? Kan? Coba jawab. Yang digantung di tiang salib, yang terkutuk digantung di tiang salib, orang atau monyet? Salib itu pengertian apa bagi Anda? Ya, itu Yang salib lain. digantung Salib itu terkutuk, apa? Salib yang itu apa? digantung terkutuk Larinya di kemana-mana tiang salib. Hala, Dengerin not, baik-baik not, pertanyaannya not, ya. not. Yang Salib digantung itu Salib itu lambang apa? bagi Yo, penjahat Kisah Para kelas Rasul, kakap. Salib itu apa? Kisah Para Salib Rasul, itu apa? Kisah Para Rasul 9 nomor 1 sampai 9 ya. Gak usah kayak mana kau pikir nggak ngerti apa-apa kau. Salib itu apa? Iya. Yang digantung Salib di itu situ, apa? yang Salib. tadi po, dengerin Menurut baik-baik Pak Alkitab. Tito. Dengerin Menurut dulu, Alkitab. dengerin. Mabuk Menurut orang. Alkitab, Dengerin salib dulu. itu apa? Salib Yang itu apa? yang digantung di tiang salib orang atau monyet? Salib itu apa? Yang digantung di tiang salib di situ orang atau monyet? Galatia Kau akan 3:13. Makanya saya katakan tadi dari awal, kau akan jegam. Salib itu apa? Yang digantung di tiang salib itu orang atau Salib bukan? itu apa?
Menurut kau salib itu apa? Salib itu tanda salib, Pak. Terbuat Salib dari apa pengertian ya, salib? salib itu terbuat dari kayu Makanya dipalang, di situ Yesus disalib. Makanya kalau pici itu pikiranmu nggak ada apa-apa di Alkitab. Paham? Ya terus apa itu salib menurut Anda? Makanya Intinya pemikiranmu sebatas itu. kesimpulannya yang membenci Yesus itu Kristen. Kamu Oke? pikir salib itu Dah. dipalangkan begitu? Pengertian Alkitab. Kita baca ini kita bayar suka utang. kau lah kau mau artikan apa kitab Sebatas itu urusanmu. kau berpikir. Udah sebatas itu diam kau berpikir. saya mau bayar siapa? utang dulu. Saya mau bayar utang Terlalu- ya. Terlalu Sementara pici kau berpikir. itu tadi Paulus bagaimana ini jahatnya Ini Paulus ini ya. menangkut kehidupan. Sementara dan itu sementara itu. diam dulu. Begitulah kau berpikir. Sementara itu berkobar-kobar Maka hati saya katakan Saulus tadi, untuk mengancam kamu baru bicara. dan membunuh Kamu anak murid-murid kecil yang baru Tuhan. bicara Di mute dulu tuh, tentang di mute. Alkitab. Woi, di mute dulu itu. Kisah para Rasul 9 1 nomor 9 sampai 9 Jangan kayak ya. mana kau pikir, jangan kayak mana dulu ini kita bahas. Kamu nggak mau jawab. Yang digantung orang atau monyet? Kebiasaan burukmu seperti itu. Yang digantung di tiang salib itu monyet udah apa ngomong orang? begitu. Kamu nggak mau jawab ini? Kamu nggak pernah. Saya baca ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan Apa? membunuh murid-murid Tuhan. Ini nih, ya. Ini artinya Paulus nih, pembunuh nih. Sementara Salib apa itu, pengertiannya? Salib lu apa pengertiannya? diam dulu. Kamu nggak bisa jawab itu. Galatia 13, kamu nggak bisa jawab. Lu diam aja. Saya injilin kamu malam ini, Pipo. Kisah para Rasul 9 nomor 1 sampai 9 ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa pada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia dan seterusnya. Artinya Yesus ini pembunuh, penganiaya Paulus ini penganiaya, pembunuh murid-murid Yesus. Ini ayat ketabok ayat lu gitu ya. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Saya bertanya kepada dia, yang digantung itu orang atau monyet? Dia nggak mau jawab. Padahal tertulis orang yang digantung. Sedangkan Yesus juga pernah di tiang salib digantung. Yesus juga itu adalah orang. Artinya menurut Paulus, Yesus itu terkutuk, tergantung di tiang salib. Ini si Pipo ini menghindari ayat. Gitu loh. Bahasa Indonesia gampang dimengerti tapi mempersulit diri sendiri. Membaca ayat satu perikop nggak karu-karuan gitu loh. Nggak menjawab pertanyaan. Begitu dari saya Bang Joma. Oke, kalau udah tumpul ada mute saya kan. Kalau udah tumpul kau bicara ada mute saya. Itulah kekuatanmu. Daripada Ya kan? kamu ngerocos kamu sendiri nggak ngerti Makanya. apa yang kamu omongin. Kemampuanmu nggak ada apa-apa di Alkitab. Maka saya Ini- mute, Anda mute saya. Anda Ini mute saya baca Supaya ayatmu kau bisa loh. bicara. Siapa yang mengajarkan Anda Supaya kalau kau bisa Taurat bicara, itu Anda adalah mute. kutuk? Jawab dulu itu. Kalau nggak sanggup kau diskusi, udah. Siapa Jangan yang ada mengajarkan Anda kalau Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang mengajarkan? Anda dengar tadi saya baca itu. Paham Anda mendengarkan? Bisa mendengar nggak? Alah, Anda ini cuma jualan obat. Karena pemikiranmu seperti itu, pikiran Saya tanya siapa yang mengajarkan Anda kalau hukum Taurat itu Anda dengar adalah saya kutuk? baca. Anda dengar saya baca. Saya dengar. Justru Kalau Anda itulah dengar muncul. tidak, memang begitulah Anda itu kan tidak ngerti apa-apa. Iya, karena saya tidak Udah. ngerti makanya saya tanya. Udah saya Subaida. baca ayat ini. Ayat ini tadi menjawab Anda. Mana jawabannya nggak ada. Anda hanya baca Nggak koran. ada di situ. Baik, Kenapa Anda mengatakan Saya baca kitabnya lagi. Yahudi itu adalah kutuk? Dengarkan. Kenapa? Siapa yang ngajarin? Dengarkan saya baca lagi. Kalau Anda nggak paham, bisa. Anda tinggal jawab, kok ngapain Anda baca dengan ayat-ayat itu? Alkitab ini menjawab Anda, bukan saya. Saya butuh jawaban dari Anda, bukan dari kitab Anda. Siapa yang ngajarkan Anda bahwa... Karena kalau begitu Anda berbicara, Anda itu kan terpicik berpikir. Tunggu dulu, kan kitab Anda Tunggu, yang tunggu. mengatakan. Ayat ini menjawab Anda, bukan saya. Iya, saya tahu. Dengarkan. Saya tahu.
Mau kau Saya lawan tahu. ayat ini terserah Anda. Saya tahu karangan Paulus yang mengajarkan Anda bahwa kitabnya Musa itu adalah kutuk. Sekarang saya tanya, Mau apa? dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau kitabnya Musa itu adalah kutuk? Dari mana? Pertanyaan anak kecil Anda bertanya. Tapi Anda pertanyaan anak kecil tapi Anda tidak mampu menjawabnya. Kan malu Anda itu. Alkitab ini menjawab, bukan saya. Saya tidak minta Anda menjawab seperti itu. Saya tanya sama Anda yang mengatakan bahwa kitabnya Musa yang penuh dengan ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan, larangan Tuhan kepada Bani Israel. Dalam ajaran Kristen disebut sebagai kutuk. Siapa yang mengajarkan Anda itu? Jangan kemana-mana kau. Jangan ke Israel kemana. Israel aja nggak ngerti kau apa-apa Israel. Hukum Taurat itu adalah ajaran Israel. Kenapa Anda sebut sebagai kutuk? Galatia tadi Anda suruh kita bahas. Kok Iya, Israel, saya ngerti. Iya. Galatia itu tulisan Paulus. Makanya saya tanya samamu. Sebagai orang yang mengimani karangan Paulus, saya tanya samamu. Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan bahwa kitabnya Nabi Musa itu adalah kutuk? Anda dengar, saya baca lagi. Saya baca. Diam dulu Anda. Diam dulu Anda. Nggak nyambung. Diam dulu Anda. Udah lebih Pok. Mending Anda tidur istirahat. Udah, tidur sana, tidur. Ya, mandi 7 sumur dulu deh biar seger ya. Mandi 7 sumur dulu. Ya kita sudahi dulu. Pak Pipo tidak nyambung kalau diskusi begitu. Ya, saya simpulkan bahwa Pak Pipo sendiri membawa satu perikop ayat bahwa dunia ini membenci Tuhannya dan murid-murid Tuhannya. Satu, Paulus penganiaya dan membunuh dan menolak ajaran Yesus. Jelas ayatnya di Kisah Para Rasul 9 nomor 1 dan seterusnya. 3, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib, kata Paulus. Di situ orang, bukan monyet, kata Paulus. Apakah Yesus orang? Orang. Apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Pernah. Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya kalau manusia ini atau Yesus ini adalah orang. Jangan kau karang. Karanganmu itu gak laku. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Jangan kau karang, nggak ngerti apa-apa kau. Yang digantung di tiang salib orang atau monyet? Salib itu apa itu? Yang digantung di tiang salib Salib siapa? itu apa? Dari ke salib ya. Apa ditanya? Salib itu apa? Iya. Yang Ini debatnya kayak anak-anak. Makanya sekarang kau akan, kalau nggak sanggup kau diskusi dengan saya, kau akan jigar. Yang digantung, Supaya kau ditanya, siapa yang ngajarin kau bahwa kutuk bahwa kitabnya Bani Israel itu adalah dengar tadi saya baca. Sangka setidur. Bangun gurau. Malah kau bertanya, ditanya kau bertanya. Udah dijawab tadi Alkitab. Saya baca. Udahlah. Enggak nyambung, percuma buang-buang tenaga begitu ya. Jadi kitabmu itu tidak benar ya. Udah. Silakan disimpulkan kan? Banyak Pak. Apa yang mau disimpulkan dari si orang yang kayak begini, orang mabuk? Ya kalau begitu saya simpulkan atas pernyataan dia sendiri. Dia mengatakan bahwa dunia menolak atau membenci Yesus dan murid-muridnya, begitu ya. Artinya dunia ini membenci Tuhannya dan murid-murid Tuhan. Satu ya, jelas loh kata-kata dia. Kan gitu ya. Terus Galatia 3:13 itu kan, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ini orang yang digantung. Jadi siapapun yang digantung di tiang salib itu terkutuk. Itu bahasa Indonesia. Apakah Yesus pernah digantung di tiang salib? Saya tanya semua di sini. Saya tanya. Apakah Yesus sesuai di Bible digantung di tiang salib? Iya. Iya. Artinya menurut Paulus Yesus terkutuk. Iya, ini yang dihindari ini si manusia satu ini. Ini yang dihindari gitu loh. Padahal jelas di sana gitu loh. Itu di sana intinya gitu loh. Nah, Kita masalahnya jawab. sekarang siapa yang ajarin bahwa Yesus itu terkutuk? Ya, siapa yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk? Gak bisa. Di mana Paulus memperoleh ilmu mengatakan demikian? Iya. Anggap negara. Kisah Para Rasul 9 nomor 1 sampai Kisah Para Rasul 9 nomor 1 sampai 9 jelas loh itu. Bagaimana dia perjalanan ke Damsyik, itu misinya apa Banjuma? Misinya mau membunuh itu loh. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan minta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis Yahudi di Damsyik. Jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap
mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, jadi siapa yang Artinya, membenci? Siapa yang Paulus. membenci ajaran Yesus? Nah, Paulus. Paulus. Terus siapa yang mengaminkan ajaran Paulus? Pipo. Nah, itu dia. Berarti dia berkongsi untuk membenci Yesus. Jelas Gitu. kan, gampang sebenarnya dibahas. Yang cinta Yesus siapa? Kami di sini. Yesus adalah utusan. Itu benar. Makanya kita dudukan Yesus itu dan kedudukan yang mulia. Tahu nggak misinya Bang Joma dia ke Damsik itu? Misinya ke Damsik itu. Kalau dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap mereka. Diapain? Jadi bunuh. Wih, hebat kali. Berarti yang dia maksud di situ kan Paulus, ya kan? Paulus. Siapa yang perjalanan ke Damsik? Nah, Rebah terus yang mengaminkan ajaran Paulus siapa? Pipo. Nah. Dia perjalanan ke Damsik, di situ katanya dia bertemu Yesus dengan cahaya. Rebah, siapakah engkau Tuhan? Kemudian dibutakan matanya. Lalu yang mengajarkan Yesus itu terkutuk siapa? Ya Paulus lah. Kalau di dalam Yeremia 31 ayat 33 kan jelas. Di nomor 33. Perjanjian baru Allah dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Allah akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti itu adalah ketetapan Tuhan. Ya toh? Nah, sekarang siapa yang menganggap ketetapan Tuhan itu sebagai kutuk? Itu dia masalah. Siapa? Kalau ditanya terkubur, dia jawab itu. Begitulah. Apa itu salib? Kau ngerti itu salib? Apa itu salib? Orang nggak menjawab salib kok. Orang yang kita maksud di sini siapa orang yang terkutuk? Pak Vivo mau ke Jakarta. Apa itu Jakarta? Kamu tahu Jakarta? Iya, jadi Pak Pipo, sebenarnya materi kita dari awal itu tentang roh, ya, Roh Kudus. Kemudian abang ini masuk, gitu loh. Membahaslah tentang kemana tadi? Apa ini Tuhan membenci? Iya, dunia membenci Tuhan, Yesus dan murid-muridnya, kan gitu. Nah, sementara kalau dikatakan dunia membenci Yesus dan muridnya, yang membenci siapa? Ya gini tadi Bang Joma, saya kasih kan masalah roh. Ini kronologisnya ya. Kasih Yohanes 15:26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia baca satu perikop, diberi judul dunia membenci dia. Nah itu dia. Dia kasih judul tapi dia yang membuat judul itu nggak bisa jawab. Bang Juma nanya, ini judul siapa yang ngasih? Gitu loh. Saya terus tanya balik, artinya Tuhanmu dong. Apa itu judul? Kamu tahu judul? Anak-anak kau nggak tahu judul kau? Artinya Bang Andi. Artinya Tuhan dan murid-murid ini dibenci oleh dunia ini, gitu kan judulnya. Pertanyaan saya, apa salah Tuhanmu? Apa salah murid-murid sehingga dibenci oleh dunia? Apa itu dunia? Apa itu dunia? Ya alasannya sederhana. Karena Tuhannya. Saya mau ketawa dilarang sama Mas Andi. Ya alasannya itu kenapa dibenci, karena dia datang membawa ajaran, aturan. Mereka kan mau dimerdekakan dari aturan. Betul, mau dimerdekakan dari hukum Taurat. Harus bebas. Yesus datang kan membawa ajaran tauhid. Tapi mereka nggak boleh. Kita kan udah terlanjur ini menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Dibencilah ajaran Yesus itu. Ini dia ciri. Itu. Mas Andi. Ya. Masih jauh kok dia mau turun. Kalian sore maka dia ciri. Ya itulah. Dia bawa ayat, dia bawa judul, ketabok sendiri gitu. Iya, nggak sih dia mau bawa ayat panjang muni sore. Dibahas Galatia 3:13, dia satu perikop nggak bisa ngertiin apa-apa juga. Ditanya siapa? Kayaknya itu dikirim satu. Siapa itu orang? Siapa orang yang digantung terkutuk? Dia bilang apa itu salib? Benar-benar Pak Pipo ini. Apakah Pak Vivo masuk ke Zoom pakai HP? Apa itu HP? Ya itu dia tuh. Oke, kira-kira kita tutup dulu kali ya.
Pak Jul, ditutup Pak Jul. Oke. Ditanya, boleh nanya. Oke, kita tutup dulu. Habis ini kita akan topik yang lain ya, yang lebih. Mohon maaf kepada Pak Joseph Naibaho, Anda terputus di tengah jalan, tapi jangan segan-segan datang lagi kemari. Kita telepon lagi Pak. Santuy. Jangan tiru Pak Pipo yang sedikit agak nadanya tinggi begitu. Pak Pipo memang orangnya begitu, tapi hatinya rinto kok. Saya tahu Pak Pipo itu penyabar orangnya, cuman bahasanya aja yang demikian. Karena memang hatinya rinto, maksudnya hatinya rinto gimana itu? Halus. Kan lagu-lagunya melo. Oh. Lagunya melo kan? Rinto Harahap gitu. Ya, memang ada lagunya Rinto rock and roll nggak ada, semua melo. Begitu. Kenapa masih ada orangnya. Kenapa Anda mute saya Zari? Kenapa enggak ada Anda mute? Anda keluarkan gimana? Enggak ada orang yang mengeluarkan Anda. Anda yang merasa terkeluarkan. Janganlah bohongi diri Anda. Kan Anda keluar lewat pintu kan Pak? Dari mana? Anda tendang tadi loh. Kita udahan dulu ya Pak Pipo. Saya capek melayani orang yang tidak nyambung Pak. Ampun saya Pak. Terus terang ampun. Gitu, Pak Pipo makan aja dulu Pak Pipo. Kita sudahi dulu ya. Makasih ya Pak Pipo. Gitu, kan? Ya, makasih buat dibikin sedikit dulu. Walaupun kita diskusi, walaupun kita diskusi seperti itu, hak masing-masing kita tetap satu negara, satu di dalam NKRI. Mantap Pak Pipo. Kita tetap bersahabat. Bagi sedikit lagi. Kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan, saya dulu minta maaf. Saya maaf Pak. Tidak ada apa-apa. Baik Pak Pipo. Kami juga minta maaf ke Pak Pipo. Kami juga minta maaf ya Bang ya. Oke, makasih. Makasih Pak Pipo. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Pipo. Mohon maaf ada kata yang salah dari JCC. Kita tetap bersaudara, satu NKRI. Merah putih, harga mati. Terima kasih. Selamat malam. Demikian Ikhwan Fillah yang ada di live chat. Kita udahi dulu, habis ini kita akan diskusi yang lebih ringan lagi. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini maksudnya apa ya ini? Nampakin Aceh ini ya. Jadi pengen saya ini. Belum ditutup nih, tunggu dulu Udah. Cek dulu ya. Yang masih live. Aceh sebanyak itu bagi-bagi ngapa itu Burunda? Yang live dimatikan dulu, yang live dimatikan. Bacaan ke satu ini kirim ke Blora. Bang Bayu nggak live jadinya ya. Kaki cuma. Bacanya kirim satu sini. Bacaan cuma satu Bang. Dagang ya, Bang Juma. Banyak banget. Ada Ustadz Solihin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya ada Ustadz Solihin tadi sampai lupa nggak disapa. Iya. Nonton Pak Ustadz tadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waduh, ini batu bacaan kok banyak banget. Ini tuh udah angka aku. Maksudnya udah keluar dari tadi? Oh, udah ya? Iya. Batu apa?